Karena kan dari kemarin mungkin Mas Ade sibuk, belum sempat mampir. Mungkin sekarang udah bisa mampir ya Mas Ade ya. Duduk di mana? EVOS ya? Iya, Oh kira ganti jersey duduk di dulu. EVOS. Enggak ya, enggak ya. Biasanya ganti nanti. Tergantung. Tapi ya kalau ngomongin first dan second pick, EVOS ternyata punya record yang sama seperti RRQ. Ya, Persentasinya ya. lebih di first pick. Ya. Oke. Karena kita sudah melihat tadi bagaimana second pick ini sangat prayo juga. Untuk Penting. bisa dapetin poin kemenangan. Ya. Tapi lagi nih ya, membahas dari match up yang sudah terjadi. Chip akhirnya keluar, naik kembali ke permukaan setelah bisa dipakai. Dan kita lihat impact dari Chip sendiri yang akhirnya memaksa ada satu ban slot. Waduh, Aduh Mas Ade, apa kabar? ternyata Mas Ade gak sendirian sama mantan dari manajer EVOS, Mada. Wah, dua-duanya adalah mantan EVOS ya. Oke. Langsung loh datang untuk mendukung ya. Iya, Mas Ade gak bawa itu medali berarti ya. Enggak ada. Kebawa Masa ya? mungkin nanti, cuman nggak tahu. Oke ya. Tapi ya untuk melihat RRQ juga nih. Gold laner dari RRQ Toy yang digadang-gadang. Wah ini nggak bisa nih gantiin sosok Skylar nih. Tapi perlahan performanya mulai terlihat loh. Ini the pure banget ya. Dari RRQ, Toy bahkan Hazel. Ini pure banget, gak ada yang pernah membawakan RRQ di era sebelumnya Mas ketika Derby Classic. Ya. Di EVOS pun sama, pemburu-pemburu terbaru mereka semua ini. Ya kalau ngomong Albert di RRQ dulunya. Iya. Ya. Beda sekarang gitu loh. Tapi gimana kalau kita bahas Erlan Om? Erlan, oke. Erlan kemarin performnya sorry to say juga nih ya. Masih belum Down. terlalu perform, down dan juga kurang disiplin. Oke. Jadi seharusnya akan ada perbaikan juga untuk Erlan lah ya. Dari sisi evaluasi untuk EVOS sendiri. Oke, langsung saja draft. Oke. Dari game kita yang pertama, match yang kedua sudah dimulai. RRQ first pick Lucas. Oke, dan No juga Lucas Albert, no. seluruh sobat Mobile Legends yang di kolom komentar ramaikan share. Karena ini apakah akan mendominasi era mereka? Ya banjirin dengan hashtag tim masing-masing yang Tim didukung. masing-masing boleh ya. Jadi buat kalian semua ramaikan, banjirkan kolom komentar, share. Tag keseruan kalian sedang nobar atau apapun. Karena Oke. di arena ini udah rame banget mereka untuk mendukung dari Fems dan juga Kingdom. Oke. Tapi kita back to draft dulu. Ada Fanny Om ternyata. Second pick. Gak Respect apa-apa. pastinya ya terhadap Fanny. Benar, apalagi ini kan yang main si Hazel ya. Kita Baru tahu main kemampuan dari Fanny-nya dia sangat licin sekali. Sangat sulit, jelas untuk menangkap dan terlalu banyak source pasti yang bisa dibuang. Yap. So far ya, Harit Granger, dua marksman yang terbaik yang bisa dipakai di patch yang sekarang. Yes. Oke. Ditutup. Tersisa Moskov. Tapi berbeda ya ketika Hazel datang menuju ke dalam MPL Arena, naik ke atas panggung, tiba-tiba langsung ada Fanny yang menjadi salah satu prioritas untuk para pasukan dari tim EVOS. Sedangkan dari arah Hoshi, lihat Loi. mereka harus kehilangan sosok dari Harit untuk Loi-nya Toy. sih. Yang kelihatan banget nih Loi band terakhir ya sebelum menutup fase yang pertama. Tapi untuk EVOS, satu band terakhir ke arah manakah? Support masih ada Matilda, XP lane masih ada Povius, jungle masih ada Suyo Joy. Pilihan mereka hanya satu, apa yang mau mereka bagi? Ya ini banyak sekali yang memang terlepas. Kalian misal? Prayoga untuk kalian, benar. Opsinya bagus. Ya kalian. Kalian band. Oke, mereka akan berbagi jungle berarti ya. Berbagi jungle. Dan untuk EVOS mereka akan ambil sisanya. Sementara first pick untuk RRQ Hoshi ke arah mana? Wow, Chip. Chip. Kita udah melihat, jangan lupakan kita udah melihat tadi dengan adanya Chip yang sangat brilian bermain di game yang kedua ya. Game kedua. Game kedua brilian banget diamankan oleh Light atau Cahyo. Sedangkan benar, sebaliknya ya. kita lihat Albert langsung bermain dengan sosok Joy dan bahkan Regi. Akan menjadi salah satu tulang punggungnya di arah depan untuk menahan sebuah damage yang diberikan dan untuk nge-distract sosok serang Hazel. Oke ini jangan lupa nih Hazel hanya bisa Hanzo. Dan Oke. Hanzo cukup aman sebenarnya kalau mau berhadapan ya. Ini misal dengan Povius juga. Main Bisa, di bisa. area belakang. Tapi gimana dengan Suyo? Suyo. Objektif secure yang sangat-sangat kuat. Beradu retribution juga pastinya lebih enak. Mhm. Bisa aja diambil kan Suyo? Bisa banget Suyo karena Joy sudah dipegang ya. Jadi tidak ada lagi mungkin langkah kembali untuk menarik Joy ke EXP seperti yang sering kita lihat dahulu kala. Chusin. Dan siapa untuk jungle-nya? Chusin Wow. Hayabusa. Hayabusa Hazel. Hazel ya. Hazel hanya kan Hayabusa. Yes, dan kanan ini bisa mainin ke arah Moskov ya. Kalau Ya. mereka mau, mereka bisa main ke arah Moskov. Kalau Ambil, mereka, benar. Ambil Moskovnya tapi jangan berlaku seperti kemarin. iya. Ya reset, harus reset. Harus reset. Harus reset. Apa Kalau yang terjadi kemarin biarkanlah kemarin. jangan bisa kita bisa bilang
Jangan sampai terbawa hawa nafsu gitu untuk permainan dengan Moskov ya. What? Dan Tigreal. Tigreal untuk KYY, dia mencoba untuk melakukan sedikit antisipasi gerakan yang dimana Idok akan bisa melakukan dive in ke arah jungle dan kayaknya akan setia untuk di samping Albert. Ya. Dan ini juga bagus kalau untuk Tigreal-nya dengan implosion dia akan bisa menarik Hayabusa kan kalau lagi jalan juga. Benar. Karena gak ada lagi source escape selain Quad Shadow dan ya dia nggak bisa kemana-mana sebenarnya kalau tempel dengan Tigreal. Setuju banget. Agak kaget ngeliat Tigreal di EVOS ya. Iya. Karena kita sering lihat Tigreal bahkan di MPL ID. Kayaknya cuma dari Idok deh yang mau pakai Tigreal. Iya. Jarang banget yang lain, tapi make sense karena yang kamu mau bilang tadi kan. Buat nangkap Hayabusa, buat heavy CC pas lagi shortcut juga. Betul, tapi jujur sini Hildanya masih ada. Hilda masih ada. Ini Hilda masih ada dan ini bahaya banget kalau Untuk bisa Dairon. dipakai. Iya dipakai dengan Dairon. Kalau gua ada satu hero lagi sih yang bisa dia gunakan dan itu cukup berbahaya kalau misalnya nggak di-ban. Cici. Oh, Cici. Cici. Oke, Karena oke, kalau oke. ngomongin ke arah Dairon, dengan kondisi hustle dengan Hayabusanya, pasti dia butuh distraction. Dan kalau ngomongin ke arah sosok dari seorang Hilda, ini dia nggak terlalu mengganggu ke arah Joy. Karena balik lagi, kalau permainannya bisa kayak tadi ketika Anavel hindarin Hilda Aran, itu jadi nggak terlalu berguna Hildanya. Tapi Yep. kalau ngomongin dia pakai Cici ya, nggak ada badan Ci, nggak ada badan pasti. Chip nggak terlalu keras soalnya. Memang mereka nggak akan main front to back Ya. sepertinya. Band glue-nya bagus banget Ya. band glue. Apa? Tapi mereka bisa main Hylos. Iya, gue lebih setuju Hylos mungkin. Ini band glue-nya sih on point banget ya, glue badang untuk tutup fase band dari Boss dan Badang RRQ. sih. Satu band terakhir nih, mid lane-nya kan? Maintain lagi Parsha. Ataukah kalau mereka tetap mau pakai badan, gue lebih suka ke arah Gatot Kaca sih jujur. Ada sisinya juga. Oh. Ada sisinya, jadi shortcutnya ini ketika ada implosion yang nge-counter, masih ada Gatot Kaca Oke. di depan sana. Tapi band mid dulu, Yif. Gift gue setuju. Yif ada. Tapi ada Haya juga sebenarnya. Ya udah lah ya. Mid laner gak ada yang enak lawan Haya. Benar. Pilihlah Aurora. yang cocok buat team fight. Aurora aja yang punya pasif nggak enak. Gak enak. Gak enak, gak enak. Gampang pecah ya sebenarnya. Oke. Valentina. Valentina. Oh biar gak ada shortcut yang dicuri juga sih. Good Oke. option sebetulnya. Bisa. Tapi Yif-nya terbuka sekarang. Yif kita tahu salah satu soft counter lah bisa dibilang untuk Chusin juga. Dan power. Iya, mau mendekat, kena efek slow dari Void Crystal, gak jadi lagi untuk mendekat. Lantern Flare bisa dikacaukan untuk ritmenya. Ini mau Moskov dulu atau gimana nih? Boleh sih Moskov dulu. Atau dia ambil Yif dulu, midnya dulu lah seenggaknya kalau Nah, emang bukan Yif Gue lebih apapun suka itu. mid sih. Ambil gold dulu gak sih? Ya, Midnya bebas sih, udah ada cuma gue soalnya. ke arah mid sih lebih sukanya. Biar aja goldnya ini nggak tahu apa nantinya. Justru gue ngerasa ya dua-duanya ini butuh Moskov sih. Iya. Kayak dari EVOS butuh, dari RRQ juga butuh. Karena Sebenarnya sama-sama lebih butuh assassin. Evo sih menurut gue. Tapi Toy dengan Iritel. Lebih butuh Evo sih. Oh Iritel diambil, deny sekalian. Wow. Bukan nggak perlu dengan Moskov ya Iritel. Atau mungkin masih ada luka dari match kemarin Waduh, dengan Moskov. masih terbawa Tapi ya. Ritelnya juga kemarin agak cukup offset menurut gue. Moskovnya diambil jatuhnya. Tergantung sih. Respon dari Iritel. Bisa aja pakai Moskov. Atau ternyata langsung aja sekalian kayak pakai hero yang aturan silent game close. Mereka punya Wow, asuransi itu dia ya. Moskov dan Hylos Hylos dari kan. badan. Glue di band pilihannya larinya tuh ke Hylos. Opsi terakhir baru tadi Gatot Kaca mungkin. Oke. Tapi kita lihat di sini dari para pasukan dari tim EVOS. Mereka membutuhkan Mid lane. sisi dari mid laner yang benar-benar punya crowd control dan kalau bisa anti crowd control dari shortcut sih. Oke, Yif. Yif. Boleh sebenarnya Yif tapi or Aurora mungkin ya. Kalau damage Cecil. Ya ini efek sana pun oke lah. Kayak yang paling safe juga. efek sana berat sih. Gue lebih suka if kalau nggak If. Aurora sih. Jadi kalau damage Cecil dah intinya itu aja. Yap. Dari long range juga. Yif. Kalau pilihannya masih di Yif ya power pick juga untuk Swallow. Dan sekaligus ketika shortcut dibuka, real world manipulation akan mengambil sebuah zona milik EVOS. Wah, itu dia untuk pilihan dari draft kedua tim. Dan sepertinya memang kalau kita lihat, ada beberapa hero dari RQ Hoshi yang cukup comfort diambil nih ternyata. Gak bisa di-ban gak apa-apa, karena memang slot ban terbatas, tapi di Nepic masih memungkinkan. Tigreal kita lihat ada di EVOS, Dan juga Retail bahkan. Retail juga ada di sana. Oke. Dan kalau menurut Lim, gimana dengan draft kali ini? Lim lebih suka ke arah mana? Gue suka draft. Game 1 lebih ke draftnya RRQ sih. RRQ. Oh, mau ah? Sama sih, aku RRQ juga. RRQ dua-duanya. Wow! Kita melihat. Gimana Oji? Kalau gua draft, lebih suka draft EVOS. Oke, dari by draft kan? By draft, ya. ya. Oke. Tapi kita akan menyaksikan bersama-sama. Derby Classic. Akankah kembali ke masa kejayaan mereka? Apakah akan melampauinya? Soe Piala Arena, mana tepuk tangannya?
Classic Season 15, let's go to the lane of town. Wow, ini pertempuran sepanas apa? Karena baru banget mulai udah dilempar ke belakang. Gak boleh kuasain River. Wow, lihat. Nggak boleh kuasain, bahkan sebenarnya nggak sampai kuasain sih, Lim. Lebih ke arah ngintip aja udah nggak boleh di sana, Mama. Blank dikit darah setengah kan? Oke, tapi Swallow bakal coba untuk melakukan clean, tapi Swallow ini berbahaya banget. Dia bisa terkena first blood, minimal banget flicker bisa diamankan oleh sosok seorang Prince di sana. Ya, dan midnya langsung di freeze ya. Lihat Prince idoknya juga menjaga biar gak ada EXP yang berhasil didapatkan oleh Swallow juga. Tapi gak ada yang miss kok. Itu XP-nya nambah. Tapi lihat kita di sini Albert di depan sana langsung ada Retribution telah dikeluarkan juga seorang Hazel, tapi Swallow sekeratul maut dan bakal coba didapatkan first blood. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka harus kehilangan mid laner mereka. Tidak bisa diselamatkan dan bahkan Swallow mengurungkan flicker yang dimiliki. Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Oh, ini dengan emblem-emblemnya mereka ya. Inspire, cooldown untuk Swallow. Sementara dari RRQ sendiri. Basic Common Emblem ini sustain landingnya kuat banget, Om. Ya, dengan basic aman ya. Oke, tapi lihat di sana Hazel! Shadow kill langsung berhasil mendapatkan point kill atas seorang Albert. Meanwhile, point kill yang sangat mahal ketika mereka harus mendapatkan satu turtle. Harus berhasil memperebutkan turtle, tapi dengan kerugian yang sangat mahal. Mungkin perebutan turtle ini nggak akan adil untuk tim EVOS semua, Pak. Ya, Hazel sudah level 5 ya sebentar lagi. Cuman ruginya tadi misalnya nih, daerah yang nggak dapetin sebuah scroll EXP tadi. Keambil juga ya dengan Hazel. But it's okay, karena jelas ini akan lebih mempermudah juga untuk Battle of Retribution yang akan terjadi. Oke. Bahkan kelihatan banget mungkin ya, kemungkinan besar. EVOS bisa skip turtle pertama, Om. Gue setuju sih. Mau nggak mau ya. Walaupun dari di atas kertas ya ngomongin ke arah Hayabusa yang mungkin akan cukup sulit bisa mendapatkan turtle pertamanya. Tapi kayaknya keputusan untuk mengurungkan team fight atau kontes di turtle pertama, gue setuju sih, Lim. Itu dia, kalah level dan tapi kalau memang dapat momen ya silakan aja Albert yang kelima. Oke, tapi kali ini para pasukan dari tim EVOS mencoba untuk menghantar di depan sana. Para pemburu tidak akan tinggal diam. Para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan team fight, tapi Reggie fans everybody risk. Dan Crimson banget Pinwell kayaknya. Resetting out, tapi gagal untuk mendapatkan apapun di sana. Albert yang tertinggal. Tertinggal seorang diri sang bayi alien. Kali ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turtle, kehilangan lagi dirinya dengan adanya Parkinson di dalam. Sosok seorang Albert membuat EVOS kehilangan 1.500 gold difference. Oh no, early game yang sangat diimpikan RRQ berjalan dengan sangat baik. Bahkan EVOS, mereka ruginya berlipat ganda. Ya, ini yang sering kita lihat dari RRQ juga ya. Mereka menang di turtle, mereka akan snowball. Wow, lihat semua caster kecuali Liver juga EVOS. Albert, sorry to say, bye alien emang idola aku. Tapi untuk kali ini kemungkinan besar RRQ yang menjadi prediksi saya. Untuk mendapatkan kemenangan kali ini. Ya, tapi lihat dari game pertama memang on fire sekali Hazel. Counter strike udah jadi, menit 3 loh. Ya, lebih ke temponya juga kan. Dan dapetin tadi hampir separuh wave untuk Dairon yang masih stuck di level 3. Iya. Dan Turtle dapat untungnya. Jadi Dairon juga bisa keep up untuk levelnya dia. Dan Idok tadi sempat sangkin dia tahu sedang keuntungan sangat banyak kali ini. Dia mau bawa shortcut ke arah bottom lane Lim tadi. Bisa. Dan kalau ketika Dairon join ya, wah itu kasusnya bakal berat sebelah sih untuk damage EVOS sekarang sangat-sangat gak cukup. Nah itu stikernya Lim, besok beli ya kalau misalnya itu ya. Iya nanti beli ya. Ya beli ya. Boleh. Bantu support ya. Oke, Nah. terima kasih ya. Oke coy, udah jadi juga. Hazel Tapi Hazel di sana bakal sebut dalam Retribution. dapat. Ya, Hazel! Hazel Retribution, beda level jauh. Kita sempat mempertanyakan tapi shortcut tetap doang juga seorang Albert surprise attack. Mencoba untuk mempertahankan dirinya dan lihat Prince masih menangkap seorang Albert. Balik lagi kembali ke arah shortcut yang sangat brilliant. Shadow kill dari belakang tidak bisa diselamatkan. Para pasukan dari tim EVOS mereka harus mundur, mereka nggak boleh coba untuk nyelamatin jungle yang dimiliki dari Albert. Lepasin aja daripada banyak korban jiwa yang gugur. Dan Albert, ini belum ada ruang gerak sama sekali. Gak ada. Dia lagi mau jalan langsung terpick up lagi terulang sedemikian rupa dan sebegitu banyak. Wow, lihat jungle-nya. Albert mencoba untuk memaksa mendapatkan ke arah depan. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka harus tahu disengage satu pilihan utama. Mereka ketinggalan 2.600 gold. Gak wise banget kalau mereka paksa tim fight terus. Pertama kalinya gue melihat Albert 0-3 loh di awal. Iya, Albert benar jadi target utama sang bayi alien kali ini. Ini bukan misplay, ini targeting om. Target dan Gue setuju, ini targeting banget. Targeting. Dia tahu Albert bisa bersinar. Oke, free. Turtle untuk RRQ. ya, dan isi jungle dari Albert diambil semuanya dengan Hazel. Karena dia udah pede banget menang level yang sangat jauh dan juga punya damage yang besar untuk bisa mendapatkan creeps dengan cepat. Tapi EVOS kalau dia kepancing juga sama sosok seorang idol, dia bisa termakan dengan shortcut. Ingat, disengage, stretch waktunya makin ke arah late game. Mungkin ini bisa menjadi jawaban untuk EVOS. Dan lagi-lagi, Audience prediction. audience prediction 72% menuju ke arah Rex Regum Kill.
EVOS Farms harus lebih agresif lagi nih kalau dia ingin meningkatkan dari 28%. Harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Semangat ya. Oke, kembali ke buff dari Albert terlebih dahulu nih. Purple yang akan diambil. Kayak pattern di awalnya udah patah nih. Sekarang tugas dari EVOS adalah gimana cara recovernya, Om. Ya, mereka harus bisa membiarkan Albertnya mungkin ya untuk farming terlebih dahulu. Karena di sini ada dua nih yang harus diprioritaskan juga antara Albert atau mungkin membiarkan Erlannya saja untuk bisa farming, kumpulin item-itemnya juga. Karena tertinggal dengan sangat-sangat jauh sekali ya pastinya dari goldnya apalagi untuk Albert di sini. Oke. Udah mulai dikasih laning juga sih. Karena Albert yang di awal susah banget kan. Seperti biasa template dari Xpillion juga kan. Menit 5, Regi akan diajak team fight ke bagian depan. Tapi jujur damage mereka masih kurang nih. Mereka nggak bawa Albert soalnya. Kurang banget. Albert aja belum jadi starting baru selesai starting. Dan lihat di depan sana Shadow Kill juga secara Swallow masih bisa dihindari oleh Flicker. Meanwhile terpasukan dari tim EVOS. Mereka kali ini berhasil menyelamatkan. Setidaknya para pemburu masih punya kesempatan. Dan ini dia, kesempatan untuk Regi melakukan checking boost. Menjadi detektor, ini sangat penting. Dia perannya sangat mahal Omawa. Ya, dan Darren punya dominance ice juga dan 3 lane dijalankan oleh Arab. Mereka pede karena mereka punya shortcut dari Ido. Betul, dan kalau tadi gue bilang kenapa dia harus detektor peran yang sangat penting. Karena ada chip. Ya. Chipnya ini harus terus menerus dicari di mana keberadaannya. Ini 5.000 gold low gold yang jauh banget sebenarnya di 6 menit awal. Under pressure banget bahkan. Gak ada momen implosion sama sekali yang tercipta dari Ki. Ya, dan lagi-lagi turtle yang keluar juga ini sepertinya nggak bisa disambut loh. EVOS mereka mau gak mau harus agak defense dulu. Sabar lah. Sabar sembari menunggu item dari Erlan jadi dulu atau Albert yang harus diberikan keleluasan juga. Ya, ini bisa dibilang nge-stretch waktu ini jadi makin lebih lama gamenya. Ini menjadi sebuah pilihan yang mau tidak mau harus diambil sama EVOS. Mau nggak mau. Nggak ada lagi pilihan Om. Selain nge-stretch game ini dibandingkan harus tim fight terus menerus. Ya, dan ada kabar buruknya adalah fleeting tempers item buat Ido selesai. Wow, dengan perfect turtle di tangan para pasukan RRQ. Kali ini tandanya Moskovnya Toy udah free farming, udah tenang hidupnya, udah enak banget. Tapi lihat Rins, gila awareness yang sangat-sangat kuat. Kayaknya insting dengan enemy missing dari semua laning. Membuat Rins mau gak mau ngebuka Crimson Beacon ya tadi ya. Dan sekarang siapa yang mau dituju nih? Gak mungkin high loss sih. Dengan revitalize kayaknya gak akan cukup damage-nya. Ya, dan lihat tuh Skype selesai juga untuk Hazel. Waduh, Item ketiga. Skypiercer. Skypiercer. Skypiercer item Dia ketiga. tahu dia sedang unggul Lim, dia tahu goldnya tinggi dan dia tahu untuk dapetin Albert. Albert gak mungkin punya Winter. Dan Albert? lihat Shadow Kill di depan sana. Baru aja gue bilang gak mungkin ada yang bisa nyelamatin Albert sampai saat ini Lim. Sekalipun mau ada kayak Impulsion atau Secret Hammer sekalipun gak bisa. Ya, ini kita jadi pertanyaan-tanya nih. Apakah memang di minimap RRQ bahkan Albert Swallow semua? bisa dapatkan sama di pasar. Implosionnya gagal untuk menyelamatkan seorang Swallow. Tapi nampaknya berpasukan dari tim EVOS. Mereka harus mundur ke belakang karena KYY udah gak punya soft skill kembali. One last hit. Menuju ke seorang KYY. Belum ada Spear of Distraction karena sudah terpakai sebelumnya. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini benar-benar kesulitan sekali. Ya mereka butuh banget celah nih. Tapi celah dari RRQ hampir gak ada. Mereka bermain dengan sangat disiplin. Bahkan gak ada poin kill untuk EVOS. Ya mereka tahu. Mereka ingin memasangkan keuntungan banget. Shadow Kill! Again and again Hazel targeting utama. Albert kali ini dibuat menjadi kondisi 0-5-0. Wah, ini benar-benar semua. Mungkin di minimapnya hanya ada Albert yang tertuju sekarang. Iya. Tadi kan gue udah bilang gue baru pertama kali ngeliat Albert 03. Dan sekarang lebih pertama lagi berarti kan ngeliat 05. Dari early game apa yang terjadi? Iya, dan belum ada balasan sama sekali. Ya bisa dibilang Gila. karena item yang belum selesai juga nih Lim. Temponya Om. Temponya yang pegang ketat sekali ya dari RRQ. Setiap kali mau ada tim fight kumpul, mereka punya Chusin. Mereka punya high loss juga. Dan disiplin banget juga dari RRQ. Seperti tadi gue bilang, draftnya juga memang dihususkan untuk bermain agresif di awal, tapi safety di akhir. Karena mereka bawa Moskov juga. Ya, high ground-nya ada. Udah jadi Trinity. Tapi lihat dari Trinity, Holy Trinity, Shakespeare sudah didapatkan. Sedangkan di berbanding terbalik, 1000 gold difference antara seorang Erlan dan juga Toy. Ini memberikan game yang cukup jauh di area Godland untuk head to head juga nggak bakal equal. Karena dari segi roamernya keduanya punya crowd control bukan cover ya, Omawa ya. Yap. Nggak terlalu equal bisa dibilang. Tapi Rins berani banget di depan. Memancing mungkin ya pemain-pemain dari EVOS. Akan dimakannya Benny. Dia biar keluar aja skillnya semua itu. Biar keluar Evolution ke Real World Manipulation. Karena kan dia pede. Dia masih punya Crimson Beacon dan lihat di sana. Henki atau KYY. Kali ini dipaksa mundur dengan menit 10 sudah mendapatkan 2 pasif turret Lim.
Makanya ini kayak gak ada momennya juga sih. Serba salah, mereka mau coba untuk initiate nih. Ke arah Chusin masih gak kuat. Mau ke arah Chip takut di counter. Dairon bakal dibalikin pasti. Dan ya makanya itu kan bisa ditelan dari Arcu. Ya poking-poking bahkan kalau bisa dibilang Rins juga nggak ke-reach ya. Jauh sekali nampaknya. Dengan Lord bergerak di arah top lane, kayaknya pasif turret adalah menjadi pilihan utama sih menurut aku. Ya, dan nice item ya. Darren dengan Radiant Armor juga. Dan sekarang dengan Lord yang masih berjalan dengan cukup pelan misalnya. Ini tengahnya mungkin bisa didorong. Tetap pecah. Dan Tapi lihat Om, endless battle loh Lim. Ini tandanya bener-bener penetrationnya full banget sih. Iya, ada true damage tambahan juga. Iya, berat banget sih ini untuk para pemburu dari EVOS mencoba untuk menggigit sang raja-raja baru. Ya lumayan sulit ya memang, karena tipis juga hero-heronya. Swallow tipis, Albert tipis, Elan tipis. Oh, dual lane akan coba di-dive in. Bersama seorang Idok di depan sana, apakah shortcut akan terbuka? Fokus pun juga seorang turret yang mid lane, permasukan dari tim EVOS tidak bisa menghentikannya. Di hold manipulation, dan di depan sana menjadi distraction dan shortcutnya hilang dengan sangat cepat, tapi ternyata itu hanya distraction dan fokus ke arah pelanggang. Idok ter-take down dari permasukan dari tim Red Dragon, kill berhasil melakukan double kill. Free hit dari Toy, double kill dari Hazel, dan recall depan sana membuat para pasukan dari tim Araki dan bahkan Hazel masih berani untuk memberikan distraction, fokus ke arah base dengan clear yang sangat cepat. EVOS Wave masuk, wave dari mid. langsung dan mid wave-nya. Apakah Toy berani masuk? Tapi nampaknya fokus ke arah base dan Red Dragon Chaos berhasil mendapatkan game yang pertama. Terejam-ejam sang pemburu dari EVOS, gak ada nafas sedikit pun. One-sided game. Salah satu pilar baru, Hazel dimunculkan kali ini menggantikan posisi dari Sun Sujin. Dan performa yang sangat-sangat dahsyat kembali ditontonkan juga Hayabusa. Identik sekali memang dengan Hazel, tapi sayangnya EVOS mereka gak berkutik sama sekali. Lihat, semua pergerakan Albert ditutup di game tadi. Tidak sanggup untuk bergerak, tidak sanggup untuk keluar dari pressure RRQ. Wow, the real secret weapon yang dimiliki RRQ dikeluarkan di laga yang sangat penting. Di laga derby Clasico bawah. Yap, dan ini sangat mengunci ya. Dan hanya berarti memberikan poin kill yang minimalis, 1 poin kill saja untuk EVOS. Itu pun mereka dapatkan di akhir-akhir tadi. Idok yang tumbang, tapi sisanya terlalu bebas untuk bisa bergerak. Lini depan dari EVOS dipatahkan Chusin bersama dengan Hylos. Lini belakang langsung dilompatin oleh Hazel yang memang menang level semenjak early game. Snowball effect tidak terhentikan sama sekali. Wow. Game pertama one-sided game. Wow, one-sided. Itu benar-benar nggak ada kesempatan dan nafas sedikit pun yang dimiliki dari tim EVOS itu nggak dikasih ke RRQ sama sekali. Albert, gue setuju sama Lim. Gue tadi nggak menyangka sama sekali Albert akan menjadi targeting utama. Karena menurut gue untuk mentargeting ke arah seorang jungler di zaman sekarang itu sulit banget Lim. Iya. Harus butuh extra short skill lah kalau bisa gue bilang. Adrenalin rush kah Albert ketika bertemu dengan mantan timnya? Adrenalin rush Albert atau ternyata itu udah sesuai plan? Maksud gue gini ya, mungkin RRQ punya plan. Iya. Tapi ya maksud gue Albert juga bisa menghindari plan dari RRQ. Betul. Nah tapi yang terjadi tadi kayak ditantang terus. Dari awal ya. Tuh lihat tuh. Dari awal kita lihat memang Albert yang Albert ini pengen ngambil isi jungle, pengen Jungle farming. mereka sendiri om. Iya, dia pengen ke sana, tapi pada kenyataannya adalah Hazel yang farming di sana. Iya. Dan untuk MVP kita di game yang pertama, player of the game jatuh ke tangan Hazel. Hazel dominasi penuh Hayabusa. 6-0 doang Wawa. Iya, langsung dengan ponsel telepon ya, panggil siapa lagi lawan. Telepon siapa? Telepon siapa? Telepon gurunya Hazel baru bisa. Tapi early game yang manis tadi untuk RRQ juga dipertontonkan dengan permainan agresif dan mereka snowball ya. Ini di 2 menit awal sudah menjadi gambaran kalau kayak kita lihat turtle mereka dapetin, terus juga mereka berhasil di sini. Ini di cancel nih turtle-nya. Ini nice call juga di mana mereka tidak fokus untuk dapetin turtle-nya, tapi mereka lebih fokus untuk memenangkan di team fight tadi. Dan RRQ menang di sana. Dan ya karena snowball efek seperti ini tidak bisa dikejar lagi. Selesai sudah. Gila si Purple-nya diambil om, Purple-nya. Mau jalan ke Orange. Di Orange-nya ada Idok om. Iya benar. Gimana ya? Gak bisa kemana-mana. Tapi timing Hazel bagus juga sih lihat nih pas mau masuk base-nya. Tapi seru apa sih? Kayak Hayabusa juga kalau sudah menang level ya it's Hayabusa gitu loh. Benar, mobilitas tinggi, targetingnya tinggal, ya udah. Kita tinggal bikin cap-cip yang mana nih yang kena nih nanti. Bakal banyak semua juga. Bener. Tapi ya aku ngelihatnya juga nih ya. Mungkin dari hari yang pertama kita minggu yang keempat. Joy
Joy ini menurutku cuma cocok untuk beberapa pemain sekarang. Dan itu pun dengan beberapa kasus juga Om. Benar. Kayak itu harus benar-benar pilotnya pas banget buat pakai Joy-nya. Karena jendela untuk membuat kesalahan Joy banyak sekarang yang bisa buat dia berhenti Benar. menggunakan Rhythm of Joy. Bahkan lihat Om, kita tahu ada tadi Bruno mode terciduk kan. Bruno mode terdesak. Dan lihat ini Joy mode super terdesak Om. Blood Wings. Sorry, Wings. kalau ini gue gak Blood setuju sama lo. Kenapa ya? Ini adalah Joy mode terjungkil. Terjungkil benar. Udah bukan terdesak. Udah terlalu Soalnya Udah terjungkil. kita tahu item kedua bisa Holy Crystal ya. Wah, Gak apa-apa, bikin versi hemat dulu. Blood gimana Wings. caranya Blood dia Wings. bisa dapetin Holy Blood Crystal? Ketika jangankan jungle, untuk bergerak aja pun tak mampu. Serba salah ini si Wah. Albert. Ya. Ya, itu tadi ke purple. Raisa banget Albert ya. purple diambil Ke purple, oh ada Hazel nih misal diambil. Dia ke Diambil. atas, wah ada idok bukannya ini. Shortcut, Shortcut, langsung. bukan shortcut di atas. Dan itu idok first item. Fleeting time. Itu dia, makanya kayak ditambah Hazel yang bermain dengan sangat-sangat objektif, targeting yang bagus juga. Bahkan ngeliat Toy dan juga Erlan ini belum beraksi mereka berdua. Belum, masih ini Belum. ya. Masih pemanasan. Baru cari-cari item, baru mau join. Toy juga join karena dari Toy sama Erlan juga gara-gara emang udah mau push sama mau defense aja. Iya. Tapi ini keterlaluan Hazel, lihat damage-nya 33.000. Iya kan? Single target 33.000, sedangkan Joy-nya cuma bisa ngasih 6.800 damage. Bahkan ya kalau kondisinya ngelihat damage yang harus gede banget kan Swallow kan emang. Iya Tipikal spam skill. Cuman ya ini bisa dikejar sama Hayabusa nih. Iya. Berat tadi untuk perjuangan Evo sendiri. Kayak mereka memang udah gak bisa bergerak dari awal ya. Mungkin karena kena first blood juga. Terus setup di turtle tadi yang masih sempat di reset. Tadi Ki udah berusaha untuk meng-cancel tadi buat turtle-nya. Kena dorong sempat kan, kena second hammer. Tapi itu cancel. Ya, benar Reset. banget. Masih terlalu jauh juga ketika Kim melakukan zoning out itu masih terlalu jauh dari Darahnya ya? darah turtle-nya. Jadi untuk ngadu retribution belum ada walaupun sekalipun mereka mengadu ini levelnya Albert kan kalah. Iya ya kayaknya ini chip udah boleh sih. Rio Ben si chip ini. Kayak sangat meresahkan ya. Kita ngeliat Chip dengan santai-santai, Y-Walks, tiba-tiba team fight. Tiba-tiba datang semua gitu kan. Wah, tapi itu baru game pertama kawan-kawan. Tenang, best of 3 series. Masih ada kemungkinan dari EVOS untuk mengejar dulu menyamakan satu sama. Karena- Atau RRQ yang akan clean sweep. Kalau kata Lim tenang aja Ji. Ini game 1, 2, dan 3 akan 2-1 kata dia begitu. Oh iya. Mungkin. Iya. Soalnya kan gue percaya dengan ini Om Wawa. Aduh ada lagi. Apa Teori tuh? Om Wawa. Teori ya? Teori 21 kan kita Iya. kemarin Om. Sebenarnya teori gini Lim, ini kalau kita bisa jelaskan dengan, tapi ini cuma teori. Teori-teori ya. Jerman. Ya, jangan deh, nanti ke bawah bener, gak usah. Lo teori, coba nggak Om. Lo kasih coba teori Jerman lo gimana coba kasih Teori tahu. Kasih Jerman. tahu, teori Jerman lo gimana? Enggak. Heeh. Kasih tahu dulu ada dari awal ini ya. Soalnya kemarin dari kemarin. pembukaan sampai sekarang belum ada yang 2-0 Ji. Ya, Nah, lo bilang dong dari benar. kemarin itu yang menang game 1 kalah di seriesnya. Lo kasih tahu. Nah, ini udah dibilang sama Ya dia. gimana Dia coba bilang. teori Ya, Jerman seperti lo. itu ya Ya teman-teman. gimana teori seperti Jerman itu lo? ya. Coba kamera tolong ke sini ya. Enggak Teori gitu. Jerman. Besar, ini ada teori Jerman dari Humawa nih. Coba kasih tahu Humawa. Kelas Coba loh. kasih tahu. Enggak, itu masa tahun 2025 masih percaya klinik enggak kan? Iya. Oh, aku ya. Ada teorinya, teori dari Jerman Dia tadi dari ya. Jerman nih. Cuman Dia kalau pakai misalkan dia ya, nih. menurut gua nih, Heeh. kayaknya ngelihat dari tim-tim sekarang di MPL ID, 21 ini jelas, maksudnya akan Benar. sering terjadi bisa Iya, dibilang. nggak kayak waktu itu ya di saat yang 2-0 Iya. bermain gamenya cepat atau enggak 2-0 gamenya lama ya kan. Sekarang tuh dari fleksibel draft pick, fleksibel dari gameplay itu ngebuat dari 2-0 itu kayaknya agak cukup sulit untuk didapatkan kecuali dominasi penuh. Itu dia. Dan ya kalau ngelihat dari EVOS tadi, memang mereka kena one sided game. Tapi jujurnya dari hari kemarin, dari hari Jumat, kita sering banget ngeliat satu tim kena one sided game. Iya, tapi habis itu dibalikin di game Dibalikin. 2-nya. Nah, Nggak usah Tuh. gitu tadi match 1, Kita gitu juga Gua tadi, lupa. satu. sama. game 1 dibabat abis. Itu dia. Game 2 Gantian. Gantian. dibabat abis. Iya. Tapi ya mungkin itu tugas dari EVOS juga nih. Ya. Berarti dia sekarang harus eval secepat mungkin. Karena jujur tadi gameplaynya EVOS gak berjalan sama sekali. Nggak bisa. Literally sama sekali. Apa mereka tidak expect kalau misalnya dari sosok Hayabusanya Hazel akan semenakutkan ini? Harusnya mereka expect karena harusnya mereka pernah ketemu di scrim. Iya, ya, mungkin gini sih. Tapi nggak tahu nih, menurut lu gimana Om? Kalau gua ngelihatnya, ini bukan masalah dari Hayabusanya.
Tapi game plan mereka nggak berjalan sama sekali. Benar, benar, Apapun yang mereka lakukan nggak jadi. Karena Ini- dari awal jadi putus nggak sih Om? Yap, ini Hayabusanya bisa masuk kayak begitu ya. Iya. Itu karena Idok dengan si Rinci-nya ini benar-benar nempelin juga. Jadi dua pemain ini dari mid dengan roamernya, ini kan udah ngaconin depan-depannya. Jadi akhirnya kebuka ke expose belakangnya. Yes. Dan Hayabusa punya coach shadow buat lompat ke belakang. Betul. Dan itu yang dapat tadi. Dia dapetin, nah tapi poin plusnya sebenarnya buat Hazel tadi sebenarnya. Dia dapetin scroll EXP tadi aku lihat tuh. Jadi level 5 Satu ya. wave. Jadi Iya. level 5 lawan level 3. Jadi Iya, bisa iya, kita iya. bilang levelnya kalah banget jauh. Betul. Tapi tenang, sebentar lagi kita akan lihat Bude akan ngobrol sama siapa sih. So tanpa berlama-lama, Bude Monster, let's go. Spesial hanya di MPL. Bude Clara langsung bisa bersama dengan Mas Ade. Hai. Halo. Kita di tengah-tengah MPL nih, lihat kanan kiri Mas Ade. Betapa ramainya MPL. Ayo sambil jalan Mas Ade. Sambil menikmati MPL Arena. Ramen Kingdom seperti biasa kayaknya. Rame ya. Ya, Gimana nih? Kenapa Evo sepi? Gak tahu, Mas Reno gak ngasih tiket kali ya Mas Reno. Waduh. Tapi tadi katanya rame. Cuma kayak ngomongin di sebelah tuh ada yang pakai baju EVOS lagi nyamar mungkin, lagi nyamar. Kalah soalnya tadi kan. Oh gitu Lagi ya. nyamar biasa. Mungkin karena tadi ya kita lihat game 1, Mas Ade. Iya. Gimana ngeliat game 1? Ih jelek banget main apa itu EVOS? Aduh, Sumpah. one-sided gitu ya? Iya early-nya nggak jalan, Albertnya kena lagi, tengahnya kena freeze, bawahnya ya udah YTTA. Semuanya aja kalah. Oh, separah itu. Parah itu, Separah itu. Tapi parah itu. emang karena lawannya RRQ atau EVOS-nya yang kenapa-napa? Kayaknya EVOS-nya mainnya juga jelek sih. Wow. Bukannya karena lawannya RRQ kemarin pas lawan Dewa pun juga sama, mainnya nggak bagus. Waduh, Gak bagus. waduh. Kan RRQ kemarin udah dapet ini kan lawan yang hampir sepadan. Kata Pape. Oke, oke. Waktunya RRQ bukan Onyx. Waduh. 1-4. Itu kemarin ya. Iya, tapi nggak apa-apa Lalu. kan mereka jadi mainnya jadi bagus kan terbukti. Mainnya RRQ sekarang lebih rapi, bagus. Walaupun kalah nggak apa-apa. Pape, dipanggil Iya, sama Mas ntar Pape Ade. gini lagi. Ah. Tapi bisa nih, karena sekarang lagi beneran RRQ. Iya. Nganu EVOS, Aduh. gimana? One-sided, dibebek, dihajar habis-habisan. Kalau boleh kita kilas balik, Mas Ade kan terakhir season 4 berarti ya? Ya. Dulu juga sempat melawan RRQ. Ya. Lebih klasik dari season ke season. Mm. Ngelihat perubahannya sampai season sekarang, gimana sih? Makin susah kah? Sebenarnya nggak jauh banget sih. Justru kayak ketinggalan sama negara lain gak sih kayaknya. Oh, Soalnya kalau dilihat ya permainannya sama aja. Mungkin karena mereka sekarang kelihatan lebih konsisten karena mungkin pas dia latihan di Scrim mereka tuh selalu improve, ketemu lawan-lawan yang lebih bagus lagi. Jadi mereka cepat belajar kan. Biasa kayak gitu kan dari season ke season. Cuma sekarang ya EVOS kan kemarin di awal-awal mainnya bagus. iya. Ya kan? Nggak tahu sekarang kenapa. Mungkin karena ini kesalahan menurunkan King Natko. Itu. Waduh, jadi lebih suka keran daripada keras. Iya keren aja. Apa sih keras-keras? Mana ada keras-kerasnya tadi tuh lembek. Ya. Nggak ada keras-kerasnya itu. Ya gimana ya? Iya. Dari nama siapa tahu jadi realita kan pengennya. Betul. Tapi kan Mas Adi juga sempat bilang, emang ini line up-nya belum terkuat nih, belum keras nih. Kayaknya line up-nya bukan belum terkuat sih, kayaknya udah mepet sih ini kayaknya. Aduh. Kayaknya mereka udah stay aja di sini kan. Lagian Swelo kan juga mid laner kan, walaupun tadi kalah kan jauh di mid ya, nggak apa-apa. Sampai Cuma kan buat belajar ya, kayaknya mereka harus stay di roster ini karena kan nggak ada pilihan lain lagi harusnya ya. Harusnya nggak tahu nih Mas Reno kira-kira datengin Skylar, gelo langsung Evo Waduh. Skylar. Ah, waduh. Kingdom langsung marah-marah, jangan Bang Ler gitu katanya. Jangan. boleh. Itu memang satu cara ya untuk mengalahkan RRQ gitu. Beli skala. Bisa jadi. Skylar main mid gak ada yang tahu kan. Oh, Kan Evo suka lucu-lucu kan kemarin Natko. oke. Nah gitu. Berarti bukan masalah dari gold lanernya diganti ke Skylar, Enggak, bukan? kayaknya kalau lihat dari game tadi kayaknya kesalahannya banyak banget sih. Masa di review lagi, undang dulu dong ke MPL baru review lagi. Asik. Wen ya, Wen. Jadi langsung nih ya dikasih kisi-kisi. Tapi kalau ngelihat kemarin beli Skylar, mempertimbangkan nggak balikin Natko? Tadi beneran, berarti Natko harus balik nih, King Natko. Natko balik kayaknya samping Caleb aja jadi analis aja Natko. Ya. Bukan di gold lane, bukan di mid lane, Nggak, bukan udah. di EXP. Udah bagus ini, udah bagus. Udah klub kayaknya jangan banyak-banyak ganti sih. Kecuali mungkin pas mereka scrim ternyata mereka
menemukan bahwa Natko improve tiba-tiba nggak ada yang tahu kan namanya manusia kan. Nggak ada yang tahu tiba-tiba Natko improve, gue mau tunjukin. Nah, semua akan gue kantongin. Nah, Asik. nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba dia bisa main bagus, yang nggak ada yang tahu. Kita kan mendoakan yang terbaik aja ya buat EVOS. Betul, mendoakan selalu, tapi kalau ngelihat regenerasi kan terus terjadi. Dari musim ke musim, kalau sekarang kita ngelihat di tim RRQ, mereka punya satu punggawa baru tuh. Toy, Ya, ini derby klasik pertama untuk Toy. Ngelihat Toy gimana sih? wih sebenarnya ya kalau lihat dari tracknya ya, kalau lihat Toy sebenarnya hero poolnya tuh nggak jauh beda sama Skylar. Jadinya kayaknya dia dapet flow yang cakep juga ya di atas ya. Mungkin ada di belakangnya sebelumnya dia ngeliatin Skylar dulu mainnya seperti apa dan gimana kan dia juga sempat naik juga kan walaupun sempat MD lagi kan. Dulu tracknya kalau nggak salah ya Toy ya. Jadi mungkin ini dibilang apa ya, mentalnya berarti bagus. Dia bisa langsung naik ke MPL terus mainnya juga perform ya. Oke lah. Udah oke lah performanya, cuma belum yang wow banget belum. Soalnya kan kemarin kalah jadi belum wow. Oke, di SPS. Belum Ya. wow berarti di level mana nih sekarang? Harusnya sekarang kalau di Indo ya top bot lane. Ya. Di Indo. Betul. Adalah Makanya EVOS harus datangin Skylar biar bisa balaskan ke Skylar. Oke, itu kan nggak mungkin di game kedua ini. Biar Ya. jadi nggak one sided untuk EVOS. Hmm. Apa nih kiat-kiat yang mungkin Mas Ade bisa kelihatan, bisa dilakukan mungkin? Itu EVOS kalau nggak bisa lawan Zuxinarin mendingan di ban aja dah. Udah, itu aja. Ya, ya, Simple ya. ya. Kasihan Swallow kebiasaan pakai Lunox kayaknya sama Zaz. Ah, oke. Pusing dia dimandiin Zuxin. Oke, disiram-siram ya. Ya. Nah, Itu kuncian. Betul, kunci. Prediksi ini bakal jadi game 2-0 atau 2-1 buat siapa? Kalau dengan permainan YTTA kayaknya 2-0 sih. Langsung saja. Bentar, fungsi Mas Ade di sini penyemangat EVOS atau streamer apa gitu? Di sini ngapain nih di sini? Males banget semangat tipus, nggak ada. Kayaknya saya mau pengen nonton, pengen lihat. Wah sekarang MPL Arena rame banget tuh, lihat. Tuh rame. Ada ya, Semangat. rame-rame. Rame. Seru, Udah, seru. Jadi Ya. penikmat aja. Jadi Sekarang super jadi fans. penikmat aja, iya penikmat aja lah. Ngapain, lagian Evo sudah gede bisa bela sendiri dah, biarin. Gitu ya, tapi kita bakal melihat seperti apa kelanjutannya. Thank you banget Mas Ade, silahkan menonton. Dan saatnya caster kita akan masuk kembali ke game kedua, Classic Derby. Terima kasih Mas Ade, kenyataan yang harus didengar tentunya di sana ya. Benar. Ya, kalau misalnya YTTA begitu mainnya kayak ya 2-0. Tapi tenang, biasanya sang pemburu itu mungkin bisa baru menunjukkan taringnya nanti di game Iya, kedua. Waduh, Iya, di game biasanya nih teori dari mana? Dari Jerman. Teori Iya, Jerman. habis Iya, game iya. kedua, habis itu apa coba? Leg kedua nanti pasti dia bilangnya. Oh iya, abis itu season selanjutnya, Season Ji, selanjutnya. lama-lama. Ya, Gak tapi bisa, harus cepat kejar lah intinya ya. Benar. Tapi yang gua bagus rasa gini. gameplaynya ya tadi. yang gua rasa seenggaknya kita tetap harus mendukung tim favorit kita. Selalu. Tapi Jadi lewat GoPay. tenang aja, ini Sobat Mobile Legends yang di sana nih, Lim. Gue akan ingetin lagi buat kalian semua langsung aja ikutin MPL GG Party dengan vote jagoan kalian tiap match MPL ID di season 15 ini. Langsung Kalian ya. langsung aja di gopay.co.id/games, kalian bisa dapetin hadiah. Nah, buat kalian yang baru pertama kali vote, bisa dapat yang gratisan kayak 3 diamonds dan juga 1 token. Dan ingat, tokennya bisa dipakai buat spin berhadiah di Gift Arena. Tuh, di depan ya. Lengkap hadiahnya ada apa Lengkap, aja, Mawa? Yap, dari GoPay Coins, MLBB Skin, smartphone hingga ada 15 motor listrik karena ini MPL ID season 15. Wah, itu diopas karena 15 season ya. 15. Satu buat Lim sih kayak itu. Satu buat Lim, Satu buat Ranger Mas. Tapi lu tahu caranya nggak? Ya elah, bos. Lu tahu nggak? Lu jangan ngomong buat, lu tahu caranya nggak? Buka website, ya Oke, kan, oke. gopay.co.id/games ya, atau kalian buka aplikasinya. Kalau saran gue sih download aplikasinya biar lebih gampang. Oke, Ya pertama Pilih ya. icon top up game. Udah klik tuh di kanan atas, habis itu vote sekarang buat dapetin token. Ya yang gambar piala ya. Itu Ya. spot jagoan lo semua. Nah, masukin tim pemenang beserta skor match akhir. Misalnya untuk EVOS nih sekarang bisanya kan di 2-1. Bisa, atau orang RRQ bisa 2-0 atau 2-1. Bisa, pokoknya. Nah, pokoknya kalian kumpulin tokennya sebanyak-banyaknya dari main vote your champion dan juga spin wheel di Gift Arena buat dapetin hadiah incaranmu. Let's go, langsung vote sekarang ya. Daripada kalian jadi ya penebak-penebak online doang, yang ngetik-ngetik doang, belum tentu bener kan. Gatel lagi kepalanya. Ya, Daripada kepala lu. garuk-garuk. Eh ya bos, kan, garuk-garuk ada terus. 2 tipikal gatal kepala. Ah, Nah, 1 garuk ketombe basah, 2 1 lagi itu garuk nggak gatel. garuk gak gatel biasanya sih.
itu kalau lagi kalah one-sided. Iya, itu Nah, pasti itu. garuk gak Garuk gatel. gak gatel. Nah itu adalah salah satu solusinya adalah bermain terus semangat dan berlatih. Tapi kalau garuk karena ketombe basah, kalian bisa langsung move on ke head and shoulder. Yang bisa menghilangkan ketombe basah hingga 100% wipe out. Langsung. Serta perlindungan dari gatal-gatal. Nih, Mantap banget ya. gini-gini, nggak ada. Gatal-gatal enggak. Nih, Mia di sini Itu, tuh. oh di sini Zilong. Oh, Tenang. Zilong, ya Ada tuh. edisi terbatas ternyata Ji. Eh. Ini Zilong nih. Nah. Oh, asli ya. Tunjukin, Lim. Nah, ini ada yang Zilong juga Iya, kawan-kawan tunjukin ya. dong, tunjukin Asli, asli. asli, tuh. asli. Nggak- Wangi cium. Wah, gila rumahnya Ya mantep kan? banget ya. Kalian bisa dapatin yang edisi Shit. terbaru juga. Mana tadi? Zilong gua kemana? Zilong Sini. di sebelah. Siapa yang Oh, tunjukin amankan? sama Nah, Wangi. di sana ya. Ex Nah, ini Mobile dia. Legends. Ini dia. Dapatkan edisi terbaru. Edisi terbatas. Kan Head and Shoulder X Mobile Legends Bang Bang sekarang juga, Lim. Yap, itu dia ya. Pantes banget pokoknya buat menghilangkan ketombe-ketombe Gila. kalian. Dan wah ini nih. Waduh, ini gue depan banget ya, Lim. Lim, nah itu coba. Waduh, mengkilap, Wah, kiri ikut- kanan, ikut kiri terkibas, kanan. saya ikut terkibas. Waduh, Terkibas. itu kalau pakai head and shoulder, saya emang palanya nggak bisa diem ya? Oh, begitu. Wah, Waduh. cocok betul tuh. Waduh, Waduh. Wah, Lah, sampai kaget. bayangin. Yang mana dia tuh? Wangi Yang- banget ya, Kak ya, wangi ya. Waduh, waduh. Wah, udah mantep banget. Jangan keramas di sini Kak, jangan Kak. Nanti aja dibawa boleh Kak. Aduh. Boleh kok. Kak, kalau ya. Lim udah keramas barusan. Udah 5 tenang aja. Waduh. Nitoy juga udah keramas tadi. Kenapa sih, Lim? Enggak, kenapa? Wangi ya? Wangi Gila. lah. Orang tadi kakaknya buka botol, wangi nyampe sini. Iya, itu makanya gue mau nunjukin kalau itu wangi, Lim nih. Makanya bener banget nih. Yang mental yang lemon tuh. Apa Ido kita kasih sampo juga? Iya. Wah. Sebenarnya sih penggunaan sampo paling banyak gue di sini. Gak mungkin sih. Kenapa? Gak mungkin percaya juga gua. Tapi kalau EVOS Om, Iya. first pick apakah bisa menjadi solusi? First pick ya. Bisa solusi. Bisa solusi. Contohnya Om, seperti apa solusi yang harus diambil oleh EVOS? Ya minimal mereka kalau tukar posisi ya pasti mereka harus memainkan sesuatu yang baru juga dari RRQ ya. Ya, Jadi ya tidak akan berhadapan dengan RRQ yang agresif seperti di game yang pertama tadi. oke. Apakah jangan-jangan Albert kebanyakan main Lukas? Tiba-tiba Lukasnya di ban? Tapi sama-sama user Lukas juga kan. Oh sorry ini bukan Setsujin ya. Ini Bukan Hazel Setsujin, ya. ini Hazel Hazel. masalahnya. Atau gini Om, gimana kalau lupakan Joy? Setuju. Joy juga hero yang lagi drop down sekarang ya untuk statistik ya. Suyo sebenarnya. Yang aku bisa bilang sebenarnya tadi itu Suyo terbuka. Tapi emang pilihannya di Joy kan? Ya benar. Pilihannya. Dan Suyo itu tidak menjadi pilihan. Which is ya cukup mengagetkan ya. Karena Suyo secara win rate itu lebih besar dibandingkan dengan Joy. Tapi kenapa ya? Ini dari region kita loh emang yang sedikit beda kan? Ya kita suka Joy. Tapi kalau di PH, Suyo. Suyo itu kayak pick or ban. Yes benar. Bahkan ada pilihan, Suyo ada apapun, ambil Suyo Om. Karena gini, Suyo yang sekarang menurutku itu harus ya mungkin nggak ada harus sih, tapi kalau memang bisa dipakai diambil aja dulu. Karena kan nanti bisa kena patch dia takutnya kan, kena Iya. nerf juga gitu. Tapi Hazel, ya kita tahu Hazel, Hayabusa. L-nya Lancelot. Nah, tuh Hayabusa Lancelot. Tadi ada Lancelot tuh Anavel. Iya. Terakhir kan, tadi kan ada kan datanya kan. Terakhir Hayabusa digunakan. Betul. Itu di season kemarin. Benar. Yang pakai adalah Hazel. Sebenarnya ada Hazel satu lagi. Hanya Amon harusnya. Gak bisa Ji. Z-nya masa Zas? Iya. Gak. Tapi kita akan lihat dari draftnya karena EVOS sekarang ada di first pick. Oke. Dan chip di ban ya. Ditutup chipnya karena memang masalah juga sebenarnya untuk chipnya dan sepertinya RRQ mereka menyadari mereka tidak boleh melepaskan chip. PR second kah Om? Ya PR second sekarang kayaknya ban chip Granger Harit. Nah gimana kalau Harit ditawarin? Lo ambil Fanny atau Harit? Gimana tuh? Wah, Wah, funny ya. gua sih kalau jadi dia band juga sih Fanny-nya. Fanny jadi? Kasih Iya. Harit free? Enggak juga. Gak juga, iya emang pertukarannya apa ya maksud gue di Poveus di band? Matilda kan? Masalahnya kalau ngomongin saat ini, mereka masih punya Hayabusa juga. Oke, masuk ya di ban ya. Masih ada Hayabusa juga. Ini permainan otak Ji, ditantang. Oke lu berani gak lepas Fanny dengan kondisi Moskov gue band? Kalau gue jadi dia, lepas. No, Berat sih. Kalau lo tanya gini ya, gue lepas. ban Bisa, Harit bisa. gak sih? Lucky Fearless, bos. Bisa. Lucky Fearless. Sebenarnya ya balik lagi ke situasi kan Om. Benar. Tapi lumayan mencekam kalau ngelepasin Harit ya, karena Harit udah gak punya jawaban seharusnya. Itu yang gue takut Om. Oke, Loi tapi kan dilepas kita keduanya. takut ya. Harit dilepas, Fanny dilepas. Pilihan ada di Vos. Oke. Harit atau Fanny pilihan ada di mereka. Harit sih gue. Harit. Kemarin pakai Fanny juga Albert. Iya benar dan kalau nggak salah lose kan? Lus, karena Lus. ditabrak terus-terusan. Betul.
Harit ada sekarang kalau mau diambil. Gua Harit sih. Harit ternyata. Iya, gua Harit sih. Dibandingkan harus Ditoy, mending Harit. Tapi gini ya, kalau gue mengutip sedikit dari Hazel. Boleh. Saat Hazel di masa prime waktu itu di Liga Oke, Nasional kemarin. Liga berarti. Nasional, boleh. Nah, banyak dari lawannya Hazel itu bilang, mendingan lepas Hayabusanya Hazel Dibandingkan daripada Fanny-nya. Lancelot. Terus gue tanya, gimana dengan Fanny? Kalau Fanny, mendingan ketemu Lancelot daripada Fanny-nya. Di kondisi Lancelot yang lagi power banget buat Hazel. Jadi Oke. bisa dibilang Fanny-nya tier Fanny-nya tertingginya masih Hazel. tier tertingginya Hazel. Tapi kita akan melihat apakah itu akan menjadi pembuktian di sini untuk di-pick oleh seorang Hazel atau bahkan dilepaskan bisa menuju ke arah sosok seorang Albert. Karena waktu berjalan kan, waktu berjalan. Ternyata enggak kan. Waktu berjalan yang bisa kita bilang juga belum tentu. Tapi aku suka sih, ini Valen Kalea. Ini lebih ke untuk mengantisipasi. Kalau dia ambil Fanny sekarang, Lucas ini bisa langsung diambil. Oke. Dan Dia Lucas kan nggak masuk banlist kan? Iya. Lebih mengantisipasi Dan Lucas Antisipasi ya. Lucas ini. Dan kalau ngomongin Lucas diambil sekalipun ini kan sangat merugikan banget untuk para pasukan dari tim EVOS. Yes, dan Sekalipun dia dive in, sekalipun dia masuk, ya kan? Ini masalahnya, Lucasnya udah bakal bisa digendong. dan bahkan ini Lucas bisa jatuh ke tangan Ararkius sekarang. Iya, betul. Kayak, Tanpa ada counter. yes, Wow. mereka sudah mempersiapkan Valentina untuk kalau diambil Lucas nggak apa-apa. Valentina kita sudah melihat contoh kasus dari Valentina berhadapan dengan Lucas. Instant cooldown yang sangat-sangat cepat sekali. Ini Novani kah? Suyo. Suyo, oke, Oke, Suyo. Novani. First game gue baru lihat kali ini nih. Pertama kalinya Fanny gak di-ban dan gak ada yang pick up. Ya karena Di memang sini doang baru gue lihat. ini riskan masalahnya saat ini. Ini masalahnya kalau mereka langsung main terburu-buru dengan ngebuka Caravani, ini bisa jadi blunder. Sedangkan RRQ pengen 2-0. Oke. Sedangkan EVOS pengen game ketiga. Dan masalahnya, statistik. Suyo lawan Lucas. Lucas yang unggul. Jauh unggul di atas Suyo. What's your command? Tapi Fanny tetap. Fanny. Itu yang gue bilang tadi, ada juga Wow. power pick yang harus diwaspadai kan. Oke, baik. Gak bisa yang terlalu agresif. Oke. Jadi mereka siap ya berarti ya. Fanny berhadapan dengan Gatot Kaca, lumayan sulit. Tapi mungkin dengan kekuatan dari Hazel sendiri yang pede dengan Fanny-nya dia. Yang memang sering di ban user, Assassin juga. Ada Suyo yang bisa menabrak, memutuskan cable. Still cable dari Fanny nanti. Blade Iya, iya. Surge yang ditahan kan. Dengan efek stun juga. So, pilihan tetap harus dilakukan. Ban untuk Faramis. Apakah ini akan mengamankan Glue? Sebuah badan nantinya untuk RRQ. Oke, tergantung nanti ya. Kalau seandainya memang stoppernya cuma di Gatot Kaca, menurut gua Fanny-nya lumayan bebas. Oke. Tapi kalau ada Oke. tambahan satu lagi, mungkin ada kasus yang berbeda. Oke. Wih, Berarti, lagi-lagi doa. waduh lagi berdoa ini biar EVOS dapetin game kali ini. Waduh, apakah manjur? Tapi ingat, Matrix. segala macam yang sudah akan dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk membawa game yang ketiga. Iya. Dan kalau ngomongin karena Gatot Kaca tidak menjadi stopper utama, gue setuju banget karena bisa digeser ke EXP Lim. Ya, ini kaliannya bisa EXP loh mainnya. Gak heran kan? EXP Kalea. Ya, bisa aja. Masih Pernah muncul juga. Bener. Tigreal masih bisa dipakai nanti. Tapi tumben ada Beatrix juga yang di-ban ya, tumben ya. Ya, kayaknya mereka sudah mulai fokus ke Toy ya. One-one ini bisa di-ban. Atau gimana kalau Karyo? Lagi nggak sih antara Cloud atau One-one? Ada ini loh, Tsunami Slam. Pukulin, Slam. hilang satu. Sudah lah, dari kemarin, dari minggu kemarin, dari SPS aku sudah bahas itu kayak. Kenyataannya susah ya. Iya, susah banget buat Kari. Mungkin teorinya dapat nih, kita juga masuk di pikiran Betul. kita. Tapi dibanting, bisa loh. dipukulin. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi entah kenapa kalau lagi diimplementasi in-game, Kari gak dapat sama sekali. Gak ada tempo. momennya ya, momennya susah banget sih. Tapi ya, Franco ternyata respect terhadap Idok. Idok pastinya. Oke. Grill dong Idok. Tigreal atau Johet? Jauh head. Oh, Hylos. Kalau misalnya ngomongin ke arah Hylos, waduh ini benar-benar jadi badan banget ya. Oke. Gua Jadi penasaran. nanti memang disimpan buat gold lanernya mereka. Ya, gue penasaran sih stoppernya nih Om. Ya, Gatot doang kah? Atau ditambah lagi misalkan apa? Ruby. Ruby mungkin, Gatot di XP bisa ada, atau Gatot Grom Ruby XP juga masih bisa. Ya, kalau cuma Gatot, sebenarnya mereka bisa main GG ya, cuman nggak ada stopper. Mana dengan Chow? Chow, wow itu oke sih Chow. Chow, ada satu lagi sih, tapi hero-nya sebenarnya agak cukup jarang banget digunakan untuk saat ini. Apa Kufra? Kaja, Supres. Oh jarang banget ya, jarang. Supres. Ya kalau misalnya nggak mau Kaja mainin Franco aja. Iya, Franco di ban masalahnya. Iya, kalau misalnya Franco di ban untuk dari tim EVOS sendiri,
Wah, even gila, jauh rose ya. or more. Chow masih bisa dihindari, Lim. Tapi menurut gue Chow yang paling efektif. Karena tinggal nunggu di belakang. Vali itu pasti terbang sendiri. Nah ini siapa sekarang ya? Marksman yang mau ke Bruno kah? 1-1, 1-1 juga oke, punya Purify gratis. Bruno Middle, 1-1 atau Cloud. Cloud. Cloud ya. Yap. Jadi opsi-opsinya ya. Bruno. Bruno safety emang ya. Tapi mereka nggak punya asuransi late game yang pasti om. Untuk Oke. RRQ. Sementara EVOS mereka punya Harit. Dan kita akan lihat nih. Hazel dengan Fanny-nya. Apakah memang RRQ bisa menyempurnakan Fanny dalam waktu singkat? Karena melihat performa kemarin yang digunakan Suzuki masih belum pas juga kan. Oke. Ya. Tapi ini dia adalah kesempatan para pasukan dari EVOS sang pemburu untuk bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau RRQ mendominasi lagi penuh seperti game yang pertama, derby klasik kali ini diselesaikan dengan one-sided saja, Lim. Bisa jadi. Kita akan lihat seperti apa. Tergantung eksekusinya. Bahkan tadi kita udah mengutip sedikit dari Mas Ade kan. Ini emang EVOS-nya kayaknya permainannya agak under. Agak under. Butuh semangat. Tapi ini dia. Mampukah EVOS membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan RRQ akan memenangkan series ini dengan 2-0 tanpa balas? So, Emerald Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lead now town. Kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya. Benar, penerbangan juga dari Fanny. Oke, lihat di depan sana bahkan Riz bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Idok membantu Riz untuk kembali lagi dengan full health bar-nya. Wah Regi susah banget mengeluarkan di Waduh. atas. Di zoning habis-habisan. Ya, penerbangan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat minion juga sih. Masih full itu kok dapetnya. Iya. Walaupun terpaksa mundur ya menurut syarat. Dan pattern nih yang tadi gue udah bahas juga. Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Oke, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan Om Wawa. Ya, dari emblemnya juga. Ya, basic apa ya berarti untuk si Toy-nya? Agak sedikit lebih defensif, bukan membuahkan emblem-emblem assassin. Untuk bisa berhadapan dengan Harit sih sebenarnya menjadi bom waktunya nih sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harit full item, regen shield-nya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya, kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game om. Yep. Dengan Fanny, yang kita tahu Impurate juga mempercepat farmingnya. Dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya. Dan itu yang harus kita kejar. Oke, tapi lihat seorang Hazel. Swelo. Hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Meanwhile, depan sana para pasukan dari tim RRQ juga mereka harus terhentikan pergerakannya. Tapi Hazel mereka harus kali ini ter-take down. Dan posisi dari seorang Toy di bottom lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat dan mundur ke belakang. Meanwhile, dari Turtle, sosok seorang Albert sudah stay by on position. Reggie setelah dibuka oleh seorang Reggie mencoba untuk zoning out. Bahkan Riz di depan sana bakal mencoba untuk balik kembali kanan. Riz bisa di shot point oleh seorang Albert dan Clarence. Sama take down dan bahkan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu. Sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Yep. Ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu dive in juga tadi Hazel. Sehingga harus terpanis satu tuker satu, mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga. Mereka nggak punya power of retribution tadi. Sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya nggak adil banget sih sebenarnya Mil untuk jungler. Apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyo. Ya tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan nggak kendur loh ini. Iya. Dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 minion bagi Erlan sekarang. Dan itu dia. Waduh. MLID Extremer. Skylar. Dengan Gute-nya bisa jadi. Bisa 5 rasa Bisa ditaruh 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah tsunami. Selamat. Tsunami tapi tampaknya Ki nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. 2-0 oke Skylar Oh, bilang 2-0. 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya, kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lim?
Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one man situation. Hazel harus duduk ke arah belakang dengan tidak ada Partum Buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one man situation dari Toy kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlang masih cukup kuat. Dan ini mau di-invite. Oke, mau di-invite kayaknya nggak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow menjadi target utama dari Richa. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil melakukan zoning out. Mengusir mundur dari jungle yang mungkin serang Hazel. Oh, The Wave Dragon tadi Om. Yap. Dan first item harus claw juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlang sebentar lagi juga punya Feather of Never sebenarnya. Jadi ya oke lah, dari goldnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane. Udah cukup mengerikan, tapi nampaknya adu retribution akan coba dipancing oleh para pasukan dari tim RRQ. Kita bahkan Tsunami Slam! Idok berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ, mereka berhasil tertendang dan Idok tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan satu kedua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dan advance everybody. Dan itu dia Hazel dengan skill cable-nya. Mencoba untuk melakukan satu poin kill, tapi terlalu keras dari seorang Kaya itu bisa di take down. Masih ada buff Tarmu ke depan sana. Ya, yang masih kurang tadi damage dari Hazel juga. Sementara pas datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke gak cukup. Energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi. Mundur jawabannya. Erlang Stadium Side tadi ya. Swallow juga dengan satu buah Glowing One. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terdesak sekali sebenarnya di lane dia. Tapi dia masih kuat, gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertikdan oleh Swallow dan juga Albert. Kombinasi yang sangat kuat. Lihat Verify, combo olingnya langsung instant kill. Itu mengerikan Lim. Dan jauh langsung ya. Yang ngelihat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah, solusi terbaik pegang landing dulu. Ini proses ya buat Fanny juga, Elegant Gem buat Hylos. Ini dari EVOS-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, the way of Dragon yang menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah Purple Buff. Ini kalau Purple Buff yang berhasil dapetin nama Hazel dan EVOS gak disengit, ini bahaya banget. Dia Tsunami Slam dikeluarkan menuju ke seorang KYG. Bukan dapat di-take begitu saja. Bisa pick up Hazel. Mencari ke arah belakang, Spencer tapi jangan Swallow. Poin kill didapatkan oleh seorang Toy. Poin kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan dari tim RRQ terhadap tim EVOS. Dan 2 poin kill membuat bottom lane ini bisa didobrak abis. Mau dipaksa ditabrak Oh, harusnya. Idok memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba melawan Tony Ngata, but Araf Guardian for nothing. Masih ada Purify Kevin, tapi nampaknya Albert fokus mengejar seorang Idok. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ akan membalikan kembali keadaan dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage-nya terlalu besar, Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh EVOS. Korban pun gak beda jauh. 1 poin kill saja. RRQ, mereka harus melepaskan sepertinya untuk bottom lane. Ya, difference di 1 poin kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh EVOS ya. Dan next ini adalah Last Turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya dari RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif Turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel Retribution. Tapi Idok, lihat dia standby position. Menuju ke arah belakang. Duel terakhir udah keluar. Memang Retribution dari on point. Tsunami Slam for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ bahkan kill seorang Idok dan Dairon. Korban jiwa selanjutnya dan double kill for EVOS. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana bahkan midnya terbongkar. Kali ini EVOS back on track. Lihat, EVOS back on track di game yang kedua. Ada bahkan Purple Buff dari sosok seorang Hazel. Mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny tanpa Purple Buff. Ketahuan. Karena lihat, still terhadap Purple Buff dimiliki dari seorang Albert terdeteksi oleh seorang Reggie. Fanny tanpa Purple Buff, bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Head Tower X. Idok mencoba untuk mendapatkan seorang Errol di depan sana. Purify Gaming tidak ada, tapi Idok tidak ada. Tsunami Slam dan Widok. Selamat. Masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ yang harus kehilangan Idok di depan sana. KYY selamat. Lihat netralisir dari KYY sangat baik sekali, Lim. Ya walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika Flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama RRQ. Oke no Flicker untuk Ki. Berarti nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya, dan selama ini ya kita melihat Idok mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi. Tapi di bagian belakang yang selalu juga nih belum siap untuk nge-deliver damage. Untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih Omawa. Ini di stretch untuk Toy. Nah Toy di arah mid to the late game. Ini dari Erlan, ini bahaya banget. Tapi lihat Duel Dragon, KYY
Hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya tadi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ harus mengendorkan sedikit permainan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendobrak, tapi dengan tidak ada the way of drain. Ini menandakan kalau Purple Buff bisa dimakan oleh sosok seorang Fanny. Ya, karena nggak ada preview juga. Tsunami Slam! Swallow! Tertinggal depan para pasukan dari tim RRQ. Membalikan kembali ke arah dengan Avatar Guardian. Kayak masuk lebih dalam lagi. Tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Purple Buff. Membalikan kembali ke arah ada para pasukan dari tim RRQ harus mundur ke belakang. Purple Buff dan diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa. Harus melepaskan Purple Buff mereka. Mikir apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribusi, mereka tahan retrinya. Ya ini benar-benar sih, dari Lordnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Haritnya yang tidak terbenung melihatnya dari Erlan. Jadi sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang RRQ under dengan 5.000 gold difference. Ya, cukup jarang juga sebenarnya ngeliat RRQ di posisi under gold. Dan how to defense mereka, gak punya hero yang pasti juga. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang. Karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan purple buff yang habis secara terus-menerus. Jadi ya mau gak mau sekarang, mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam base turret. Oke, lihat Hazel mencoba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang Kaye di depan sana ya. Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim RRQ kali ini, mereka tidak terlalu kuat dengan high ground-nya. Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! Kaye kali ini berhasil selamat. Dan dibalikan kembali karena ada banget double kill. Para pasukan dari tim RRQ, mereka kira posisi bakal lihat. Still cable from Hazel. Berhasil diantisipasi oleh para pasukan dari tim EVOS. Oh, satu wave di mid lane, coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody. Mencoba untuk bertahan dan damage-nya terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit. Mampukah? Dan kali ini lihat one last best standing. Memang minionnya udah mulai spot tapi Hazel nggak bisa bertahan. Membuat pasukan di Baron kehilangan game kedua mereka. Ini dia Derby Classic. Game ketiga. Bicarakan. Yes. Chip. Derby Classic. Siapa yang akan lebih unggul? Banyak statement yang bilang EVOS boleh kalah sama siapapun tapi jangan sama RRQ dan juga sebaliknya. Apakah mereka akan membuktikannya sekarang? Karena ini satu chance terakhir bagi mereka. Oke. Omawa, apakah tetap draft yang menuju ke arah RRQ? Nah, aku ngelihatnya EVOS. EVOS. game 3. Lin? Aku draft. Iya. Draft Draft ya. RRQ sih. Oke, one last chance. Siapakah pemenang derby klasik kali ini? Embel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Lane ya pastinya dari Edit. Karena gue udah lama banget, bahkan lupa terakhir kapan Edit ada di Roamer ya. Iya. Sementara untuk gold lane ya asuransi, Toy akan farming dulu sama-sama hero Trinity berarti. Ya, soalnya mungkin lebih kelihatan nanti impact-nya buat Cloud, tapi super late game juga ya. Tapi yes, dengan Cloud berhadapan dengan Moskov akan ada 2 hero yang akan bisa manjangin lane. Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah Idok dengan adanya kantong kaca kali ini menandakan tandanya kondisi dari EVOS ini yang jangan sampai ke bait. Karena seluruh source skill bisa diterima Idok bisa cabut kapanpun. EOG ya. Kapanpun dengan EOG. Tapi emblemnya om. Yap, emblem dari Arlot sendiri ya, emblem tank ternyata yang dipakai. Masih ya ternyata untuk Tenacity juga. Tapi berhadapan dengan tank plus Warcry. Ini dia ya, Edit Warcry, Primal Wrath. Damage yang akan dihasilkan juga tambahannya 8%. Iya. Ini memang nyari momen inisiasinya sih menurut gua Final Slash kan. Yep. Sama Flicker nanti. Atau stopper juga ketika Joy-nya masuk itu bisa langsung di stun. Lumayan oke sebenarnya untuk pick Arlotnya. Apalagi ngeliat dari landingnya match up dengan Edit, ya udah, Edit juga bakal santai dulu di lane. Oh my god, langsung ada team fight dari Battlefield lane. Satu momen kill terhadap Dino tidak bisa menyelamatkan diri di depan pasukan dari tim EVOS. Kali ini mereka sadar, dan kalau sekalipun dia ngeluarin flicker akan ada initiate power. Tapi ini debut pick. Apakah akan berbuah manis atau tidak, kita bakal menyaksikannya, Leo. Tergantung, mainnya di mid game sih menurut gue kan. Oke. Mid game ini tergantung dari kedua. One by one situation di arah top lane. Tapi nampaknya Toy kali ini bisa dibilang tidak terlalu mendominasi, tapi tidak terlalu kalah juga. Tadi kalah attack speed sih kalau diadu hit terus. Turtle? Tapi
Tapi kalau ngomongin Turtle, para pasukan dari tim EVOS, mereka udah siap terlebih dahulu. Walaupun power dari Turtle ini udah ada di tangan dari RRQ. Ada seorang Gatot Kaca, ada Ruiz tapi lihat di sana. Belum ada Tsunami Slam, tapi Revit setelah dibuka. Membuat para pasukan dari tim EVOS terbang di depan sana. Dari seorang Hazel ingin masuk lebih dalam, tapi Real World Manipulation menghentikan pergerakannya. Tapi Hazel! Retribution! Berhasil mendapatkan Turtle dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim EVOS tidak akan dikasih pulang oleh seorang Tyrant. Mencoba untuk bertahan dan membalikan kembali ke arah menuju ke seorang Kaye dan 2 point kill di tangan dari seorang Tyrant dan Seeker ini bencana akhirnya keluar untuk Tyrant setelah dominasi yang dia dapatkan. Hazel menyelamatkan Turtle pertama untuk RRQ. Bahkan ya langsung mundur tadi Albert langsung ngeliat oke udah gak ada celah lagi, udah gak ada poin lagi untuk di sana. Tinggalkan Turtle dan kembali buff. Yes. Itu setup yang manis tadi ya. Apalagi Dairon, kita tahu ini juga cukup power di season-season yang kemarin dengan Arlott. Dan Arlott sekarang kembali muncul nih, membawakan sebuah Furious Hammer dulu. Ada damage tipis-tipis ya. Ya, tipis. Tapi belum tahu sih buildnya nanti akan ke hybrid kah atau ternyata ada damage juga yang dibikin. Tapi yang pasti harus hati-hati karena Arlott bukan tipikal yang keras. Ya. Akan lebih mengandalkan skill ya untuk bisa nge-regen nanti HP-nya dia. Tapi ya itu dia untuk sedikit penculikan-penculikan kecil yang terjadi tadi di early game. Oke, tadi lihat di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan sosok seorang Hazel. Dan mampu bertahan, tapi dapat KYY yang terperangkap. One last hit. Hazel ter-take down tanpa ada pertukaran membuat para pasukan dari tim EVOS. Kali ini bakal coba untuk bertahan, tapi KYY. Satu hit. Pertukaran yang tidak adil antara Henki, KYY dengan Hazel, Jungle, dan juga Romer. Hingga baik tapi lepasin dari Toy. Dan top lane mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Erlan. One by one situation yang bisa dibilang saat ini masih sama-sama adil. Ya, bahkan lebih dipegang buat Toy juga tadi. Buat levelnya mereka, si Toy ya. Di bawahnya ini dia Dairon yang selalu bisa membantu juga. Selalu ada trade yang terjadi. Jadi meskipun RRQ tadi ada yang terpick off masih bisa dikejar juga ketertinggalannya. Itu cuma jalan pintas saja biar Elan sampai atas kan. Dan Sementara cepat. Final Split, Atau clear aja. Para pasukan dari tim EVOS mereka harus melihat di mana Dairon ini bisa langsung mengacak-acak backline dari mereka. Harus diantisipasi, Lim. Harus ada tindakan preventif, karena kalau enggak, sekarang kondisinya akan berbeda. Sebelumnya Idok nggak punya Avatar of Guardian, dan kali ini udah punya Avatar of Guardian. Terus Revitalis juga offset, tapi bakal lebih enak harusnya. Dan Rinsa punya Glowing One ya. Oke, ini lebih membantu lagi sama buat RRQ kalau mereka mau pegangin turtle-nya, mereka akan mencoba untuk setup. Alright, setup telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dan Regi mengeluarkan play ke Dot dari seorang Hazel memberikan dengan Avatar of Guardian Dinok di depan sana. Tanpa ada yang satupun yang bisa diselamatkan. Para pasukan dari tim RRQ masih menggunakan satu terlebih dahulu. Tapi Toy dengan flashing duetnya, zoning out ke arah belakang, damage selalu sakit. Tapi Regi dan Ki adalah poin yang sangat manis untuk para pasukan dari tim EVOS. Dan lihat, teriakan di MPL Arena kembali kali ini berbalik. Di game kedua EVOS Flames dan di game yang ketiga RRQ Kingdom. Itu dia, mid-nya terbongkar. Sekarang one by one. One by situation, Tyrant mencoba untuk bernyanyi. Tapi dapat sadar, mencoba untuk bertahan dan lihat Padus was for nothing. Berjika seorang Swallow. Albert. Tapi Albert versus everybody dan akhirnya dia punya jalan pulang sendiri. The Baby Alien tidak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan sosok seorang Wins. Sakitnya. Aneh banget tadi. Oh tapi KYY. Oh, nice bite, di-bite kembali. Nice bite dari KYY. Pergerakan yang sangat luar biasa bagus. Melambung di udara tapi ternyata tidak untuk dive in. Tetap harus hati-hati, ini Toy-nya jangan sampai jadi juga. Tapi Albert, ini dia pergerakan dari Joy yang beda dengan game pertama tertutup. Sekarang terbuka untuk Albert ya, bisa memperlihatkan bagaimana dia bisa keluar tadi dari tekanan juga. Tapi keunggulan Gold RRQ masih sedang leading sedikit saja. Gak banyak ini Om. Iya, dan ini berarti harus hati-hati juga terutama untuk Prince. Karena ini gak bawain Purify. Ini kalau gue bilang ya Om, dengan game gold seperti ini, satu turret di arah top lane, satu kali team fight bareng Evo sudah balik semua langsung. Yep. Makanya Malah belum bisa dihitung apa-apa ya kalau misalkan masih under 2000 gold, apalagi udah masuk di menit ke-6 juga. Iya. Tapi jujur dari EVOS kayaknya agak maksa turtle ya Om dari tadi ya. Ya, mereka pengen untuk dapetin turtle-nya, tapi jangan sampai mereka terlalu Kenapa? maju ya buat setup. Kenapa nggak mereka ubah untuk menuju ke arah team fight-nya dibandingkan mereka ke arah objektifnya? Mereka lagi nyari juga sih sebenarnya. Kayak key-nya ini yang selalu berusaha untuk kebuka, selalu bisa ada tsunami slam kan yang dibuat dengan key-nya, tapi mereka belum dapetin momentum dari sana. Oke, kita melihat kondisi hilang map dari Moskov yang belum diketahui di mana keberadaannya. Tapi checking boost semua akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ditambah lagi dari Toy, ini bebas banget untuk dapetin satu turret dari top lane. Oke, Henki coba untuk bertahan tapi flick pro defensif dengan mana selesai dimiliki para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit imitasi dengan gameplay
yang coba untuk melihat terlebih dahulu, baru mereka hajar dari Tsunami Flame di depan sana. Terus juga Storm Tyrant masih bisa selamat. Hazel mendapatkan perfect turtle. Oh, sayang sekali. Padahal Vision dipegang EVOS semua, tapi karena tidak mampu untuk bisa masuk lebih dalam dengan flicker dari Ki yang udah keluar, ini bahaya banget sih emang. Dan kenapa nggak ambil bawah tadi? Itu dia pertanyaannya. Ketika atasnya digas, bawahnya nggak diambil. Gak ada pertukaran. Itu dia pertukaran nggak ada. Atasnya juga diamanin. Tapi Albert Tapi Albert bersama dengan Reigns bakal coba dimakan begitu saja. Mencoba untuk bertahan Albert. Dan dari depan sana Sakaratul Maut masih bisa selamatkan dirinya sendiri. Di arah top lane. Untuk cancel fans to everybody. Mencoba untuk bertahan tapi nampaknya Erlan jangan terlalu terburu-buru. Ingat Erlan. Jangan lupakan Erlan kemarin sempat terlalu terburu-buru untuk mendapatkan point kill him. ini skip sih harusnya. Hazel kalau dia coba tetap defense itu bakal bahaya banget untuk dia. Oke, kita bakal melihat apakah gambling terhadap defense yang dia miliki. Tapi ternyata masih berani untuk melakukan defensif di arah top lane. Ya, Apa ada cover sama sekali? Taruh itu dilepas yang penting, Ji. Kalau taruhnya tadi dipaksa, tumbang itu. Ya ada 3 ya soalnya masuk juga. Tapi Void Crystal gagal juga untuk melakukan pengecekan tadi di area rumput tempat Hazel berada. Dan kali ini sedikit pelan dan pasti EVOS ini mereka juga sudah mulai membangun bagaimana momentum mereka juga. Sudah mulai bisa keep up bersama dengan RRQ. Dan goldnya nggak terlalu jauh juga. Radiant Armor ini akhirnya menjadi item ya untuk Dairen. Agar bisa menahan damage dari Swallow. Sakit juga, Toy udah mulai sakit nih. Padahal belum Holy Trinity attack speed ya. Udah tapi terlalu sakit karena lebih fokuskan Dewan Hunter Sword dan juga Corrosion Sight di sini untuk bisa bertahan. Perpasukan dari tim EVOS, mereka nggak boleh terlalu dini membuka badan karena di depan sana Albert. Seorang diri sekalipun ada seorang Regi membantu nggak bakal bisa cukup lama. Dibantu harus pakai flicker, belum di-dash oleh Toy. Berbahaya banget. Dan hati-hati juga ketika Albert yang free ada Holy Crystal udah jadi tadi kan pas sakit banget. Dan game pack kayak Gopay. Apa Debut tuh, Arlot. Lim? Itu dia Final Slash ya debut dari Arlot setelah terakhir kali digunakan oleh Luke di MPL ID Season 14. Nah ini berarti dari masing-masing match pertama debut 1 ya kan Lancelot. Oke, match kedua ada debut juga. Iya. Arlot, match ketiga berarti ada juga nih Om. Ada debut juga. Nah, mulai keluar aja. Iya, teori Jermannya udah mulai keluar nih. Tapi oke, dari Lord yang kembali di setup, landing jauh dari dijalankan Erlan tapi nggak bakal dilepas oleh EVOS. Oh iya, nggak mungkin dilepas karena Ricky udah menunjukkan matanya, tapi lihat di sana Panas Slash dikeluarkan. Real World Manipulation terpaku menjadi 2, tapi Albert flanking game terjadi ada blasting Grand from Toy. Pura-pura dengan backline terus mendapatkan KYY, tidak ada badan di depan sana berpasukan dari tim EVOS. Regi. Mereka kehilangan tapi Tyrant. Satu poin kalian cukup mahal. Lihat Toy mencoba untuk melakukan sedikit staking bersama Flicker. dengan lifesteal yang dia miliki. Tapi lifesteal-nya sorry to say Erlan udah terlalu deras. Dan kalau ngomongin ke arah Lord, ini pasti didapatkan oleh EVOS. Untuk Free. RRQ masuk lebih dalam, itu nggak bakal worth it banget, Lim. Free. Mungkin bisa bilang thanks to Erlan. Karena yang tadi datang. pas datang dengan Spear of Destruction-nya, dia langsung bisa juga kasih pressure ke arah Toy dan juga ke arah dari Rins membuat mereka berdua nggak bisa ngasih damage. Dan Regi menutup jalan pulang. Ya meskipun Blazing 2 juga sempat dilepaskan ya tadi untuk Toy. Tapi ya secara overall tadi EVOS mereka lah yang berhasil untuk mengusir mundur pemain-pemain RRQ. Dan Lordnya 3 lane push seharusnya untuk Lord yang pertama. Oke. Ini kita kalau ngomongin ke arah gold difference, Om, silakan. Ya, goal difference-nya nggak jauh sih. Ini masih bisa saling tarik mundur satu sama lainnya. Lebih ke coursernya untuk Lord ya. Karena dengan 3 lane push akan bisa mendapatkan mid turret ini yang jelas pentingnya. Ya. Outer turret, inner turret bisa dicabut oleh EVOS. Dan jangan lupa nih high ground mereka masih ada juga. Ada Rins. Rins bisa banget untuk clear wave secara cepat. Dan harus hati-hati ketika masuk ke dalam base turret. Mungkin Albert gak bisa sebebas tadi ketika di river. Oke. Kalau ngomongin ke arah di river, kita lihat di sini. Kayaknya YB-nya bagus banget, tapi final slash for nothing. Hampir saja kalau itu berhasil didapatkan oleh Dairen. Mungkin kasusnya agak berbeda, tapi lihat Tsunami Slave. Menuju ke arah Riz. Kemudian ke arah belakang, ada Pangan Blasting Duet. Dari Toy. Hampir saja berhasil didapatkan, tapi Erlan versus everybody. Free hit, 3 orang hilang. Membuat terpasukan dari tim EVOS bisa mendapatkan Tara top lane. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka masih memiliki pasif pasifnya. turret. Udah Tapi ke-trigger. tidak bisa terlalu lama. Sekarang lihat Erlan is coming. Fokus ke arah belakang. Apakah berhasil mempertahankan PS turret mereka? Dan nampaknya berhasil. Gak bisa buru-buru juga ya. Masih ada pasif tadi dari base turret tapi mid lane ya. Akan coba diusahakan mungkin. Yap. No enggak. Mereka milih untuk mundur dan reset kembali. Ya, tapi itu kemenangan untuk EVOS yang kelihatan signifikan ya. Dari Mereka- teamfight-nya. Benar, dari teamfight yang cukup bersih juga. Albert memang tumbang, tapi untuk pertukaran mereka pun ya mereka masih unggul jauh tadi. Bahkan Orange Buff sudah mulai diambil 1 demi 1. Tapi lihat berkat dari momen tersebut. Dapetin ke arah Rinsya. Hengki tersitu melebar sampai sekarang.
Ya, Tsunami Slam yang memang on point. Kebetulan juga dari flicker yang belum ready tadi bagi Rins, sehingga membuat dia harus terjebak di dalam real world manipulation. Oke. Tapi kalau misalnya ini terjadi kembali kepada Rins ya, dengan kondisi di atas menit ke-12, ini kita tidak bisa menjamin apakah game masih berlanjut ya, Lim. Itu dia. Soalnya kalau ngeliat dari goldnya, jujur satu tim fight ini bisa kebalik dengan drastis, Ji. Betul sekali. Drastis banget bahkan. Jadi kayak pokoknya under 4.000 gold mungkin di menit-menit di atas 12 itu kayak fine. Masih bisa kok. Masih gak kalah kok dari damage dan sebagainya. Apalagi ngelihat dari hero-heronya RRQ, ini hero yang bisa defense. Tapi ya kalau keluar dari area defensif mereka itu yang agak mengkhawatirkan kan Om? Ya, mereka harus bisa nahan sampai late game. Mereka punya Cecil, mereka punya Cloud ya. Kayak, ya mau gak mau mereka harus lebih sabar dulu di belakang. Karena kita selalu melihat juga culikan Tsunami Slam dari Ki. Ini dia, kalau memang right on target, terutama untuk Prince, ini akan sangat berbahaya. RRQ mereka akan sulit untuk bisa lagi memenangkan duel karena terbatas nanti damage mereka. Kita mendengar sedikit konsol gaming mundur ke arah belakang dalam sebuah jawaban. Dan jangan lupakan ini, udah ada Wall depan sana, Bad Fist telah dikeluarkan dan Bad Impact terlalu sakit juga seorang Reggie. Terlalu sakit, terpasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan sedikit steal terhadap Tantang tembakan suka Yeye gagal. Untuk mendapatkan satu tembakan Lord takeover from Albert. No way! Albert save the Moon side. Dapat pasukan dari tim Evos. Albert seorang diri mencoba untuk bertahan. Kabur Albert terlalu terburu-buru dan one last hit terhadap seorang Toy. Masih dihindari Albert. No way! Mendapatkan Lord tapi kehilangan 3 momentum. Buat apa? Evos memaksakan keadaan yang sudah dia unggulkan. Terlalu overcommit tadi Albert. Yang akhirnya bisa dipanis juga bahkan cara keluar yang terburu-buru. Dia langsung ngebuka tadi, bukan buka rhythm terlebih dahulu yang bisa langsung 2 dash. Tapi dia tadi langsung nge-dash aja. Dia mau lebih. Buat apa? Lordnya jadi free. Lord jadi free dan sekejap. Ya, bukan hanya Lord yang free, tapi Toy juga yang bisa dapetin gold. Itu dia. Belum tumbang dari Toy-nya dan kita melihat damage yang diberikan dari Toy. Ini sudah lumayan besar sekarang, sudah sangat-sangat berasa sekali. Tapi Toy berani ya, nggak pakai WON ya. Mungkin Toy. lebih ke dia pakai WN pun tetap tumbang sih. Ya. Dia ngadunya bukan cuma sama Moskov. Ya, ada Albert. Ada Albert, ada Reggie juga yang magical semua kebetulan. Tapi kalau menurut gua, dia harus siap juga sih dengan adanya Win of Nature ya. Gue suka Rose Gold sih, Ji. Gue Karena suka lebih- Rose juga. Ya kalau memang mau berarti dua source dong dia. Win of Nature dan Rose Gold. Dan sekarang dia kan arah Malefic Gun kan. Iya, penetrasi. Iya, mungkin sepatunya nanti akan ganti. Ya bisa jadi Mort. Bisa juga. Tergantung nanti situasinya seperti apa. Tapi yang pasti, temponya sekarang akan turun lagi dari keduanya. Jelas-jelas, ini harus lebih pelan ya. Mungkin untuk Evos terutama jangan sampai mereka terbawa adrenalin untuk bisa langsung cepat memenangkan game. Karena jelas dari RRQ mereka akan sanggup untuk bertahan. Mereka punya Cecilion, mereka punya Cloud. Oke, kalau ngomongin ke arah edit kali ini bakal lebih punya kuasa lebih dan Swallow udah punya Winter Crown. Kayaknya ini akan lebih enak banget untuk Swallow bisa bertahan di belakang. Kalau ngomongin ke arah Blazing Duet, enak banget untuk menghindarinya. Tapi kalau misalnya take over terhadap Lord terjadi kembali, dan Evos sudah mulai sadar akan setelah mereka melakukan disengage, lebih baik dibandingkan memaksakan teamfight. Ini bahaya juga sih RRQ. Dan jangan lupa ya untuk landing jauhnya nih. PR-nya mereka kan ada defensif di landing jauh. Erlan udah full item ini. Sebenarnya sama sih landing jauh kan ada Cloud kan. Cloud versus Moskov nih sekarang. Cuma kalah di WON Om. Kalau dia mau lawan Moskov dia harus WON. Ya. Sekarang nggak ada WO nih. Tergantung makanya. Ya, mengandalkan Rose Gold Meteor untuk Toy. Dan setup konsil dulu nih, 30 second. Oh, tapi lihat perpasukan dari tim Evos. Nggak dapat. Mereka disengage dengan sangat baik dan sekalipun tadi misalnya mereka sambut, itu mungkin kasusnya bisa dipegang dari Evos loh. Karena Toy-nya masih terlalu jauh. Bisa jadi juga. Iya bisa jadi loh malah. Tapi informasi yang didapetin juga susah Ji. Karena tadi yang maju 4 orang, kalau dia gas 1 dan dapat, bisa jadi nanti Toy hadir tuh jadi sempet. Jadi Makanya malah kayak- poin tambahan ya. Iya, dan sekarang ya tunggu lagi, defensif dulu. Yang pasti landing jauh sih ini. Ya. Kalau landing jauhnya ada yang menang, itu udah jadi keunggulan yang sangat-sangat nyata. Dan satu-satunya yang memiliki kesempatan privilege untuk landing jauh ya cuma Evos. Lihat di arah bottom lane, udah ke poking, di arah top lane, sisa sepertiga bahkan. Dimulai langsung Lord yang melihat informasi adanya Erlan di bagian bawah. Lord start secara cepat. Oke, ini sebentar lagi akan menjadi Lord utara pasukan dari tim RRQ kecuali Albert Tata Asal. Berhasil mendapatkan Lord, event kembali terjadi, hidup mereka dan bakal blending dua Toy. One last hit. Kasu berhasil mendapatkan Nirland, tapi dampaknya kaya yang akan memaksa menjadi Riz. seorang Riz. Lihat di depan sana Riz, mencoba untuk bertahan seorang diri, tapi Tyrant mempertahankan dirinya dan Toy Inspect. Jatuh terjadi,
EVOS mereka tersisa 2 berbanding 3 yang memastikan Lord ini akan diselesaikan dengan cepat oleh seorang Albert. Lagi dan gak dikasih kendor, kali ini EVOS juga berhasil menahan Lordnya. 3 ditukar 2 dan game masih berlanjut. Yes, ini dia panasnya Derby Classic. Mana tepuk tangan di FL Arena? Yes, Derby Classic yang panas. Tidak akan ada Derby Classic yang biasa-biasa saja untuk season kali ini. Membuat para pasukan dari EVOS dan RRQ bahkan gap goldnya hampir gak kelihatan. Itu dia. Di menit yang hampir masuk ke 18 menit, Om. Yap. Perbedaan goldnya. Hampir 1000. Ya udah ini ya, udah bisa disimbangi dengan RRQ. Jadi reset point sekarang untuk masing-masing tim. Tinggal bagaimana mereka akan berjuang untuk mendapatkan evolve. Sebuah Lord yang akan sangat penting yang bisa menentukan alur ini akan menjadi game siapa. Karena sejauh ini kita melihat masih open ending untuk kedua tim ini. Bisa EVOS, bisa RRQ. Dan chance sama-sama besar. Tapi tadi Erlan, wah asli dia tadi nahan banyak banget orang di depan loh. Dengan bermodalkan Wheel of Nature. Oh, mau dipaksa kah? Oh, harus hati-hati. Enggak. Itu ada Immortal juga dari Ki kan. Bahaya tadi mau dipaksa. Tapi lagi-lagi nih, celahnya masih ada di landing jauh. Erlan ini jadi kunci nih. Erlan yang pegang kunci kemenangan untuk EVOS. Sementara untuk RRQ mungkin masih ada di Hazel juga. Retributionnya Hazel yang bisa nih untuk menyelamatkan nanti dari Lord. Tapi minion udah mulai mengganas loh. Ya, tapi ini Lihat harus tuh. dari EVOS-nya ya mereka harus bisa menjaga loh. Ini damage-nya Rin pelan-pelan kayak sakit banget. Masuk 18 menit kan. Iya. Oh my god, tertangkap! Erlan! No. No way! Oh! No Erlan, no party! Terperangkap begitu saja, apa yang terjadi? Wow. Map belum dibuka, dan bahkan para pasukan dari tim EVOS tidak ada yang bisa untuk menggapai Erlan. My god! Wow, kok bisa Ini- ngebuka ke depan sana dan satu display yang Iya. cukup berbahaya tadi. Erlan sekarang 25 second lagi. Wah, ini masih terlalu lama, ini tidak akan bisa dibiarkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Ini pasti menjadi keuntungan yang sangat besar. Lihat dari top lane, dia akan coba fokus menuju ke base-nya. Dari KYY akan coba untuk menggertak-gertak sambal, tapi tidak terbukti untuk mendapatkan satu buah poin dari RRQ. Dan kalau top lane Oh, nggak hancur, didapatkan, nggak. ini kalau top lane didapatkan, ini yang sebuah keinginan dari seorang Lim, di mana far lane didapatkan oleh tim RRQ. Itu salah satu cara agar RRQ yang nggak kerepotan lagi kan dengan Moskov yang selalu melakukan push. Ya. Tapi sekarang ini pukulan keras Om pasti untuk Erlan. Jelas. Iya. Erlang udah gak bisa semena-mena maju sendiri dan stacknya sudah 274 Set mau 300. untuk Rins ya. Nunggu 600 sih gue. Buset dah. berapa 600 jam tuh? kali getok itu satu hilang kayaknya Ji. Setengah lah seenggaknya. Tapi lihat Lord langsung di setup juga RRQ mereka kembali kali ini di tracknya. Walaupun bisa dibuka dan Oh tapi lihat, flicker for defensif. Daerah menuju ke belakang, immortality-nya pecah. Membuat para pasukan dari game EVOS dan lihat tim fight di belah sana. Oh my god, Tyrant! Spear of Distraction yang menyangkut. Akankah para pasukan dari tim EVOS, Erlan membalaskan dendam. Tapi kembali lagi pecah dan meledak. Erlan kali ini dengan cepat hilang. Dan kalau tadi jujur aja concern gue untuk Erlan lebih baik dia push ketimbang dia harus memaksakan tim fight, Lim. Iya. Walaupun tadi Hazel dengan kondisi yang akan recall ya. Tapi sekarang jumlah dari EVOS unggul. 3 melawan 2. Oke 3 melawan 2, tapi di sini Hazel yang punya power retribution, Danto yang punya mobilitas tinggi, hidup. Itu dia. Itu yang bikin dari EVOS harus pikir 2 kali. Oh di retri. Oke di retry begitu saja berhasil dihindari dan ini menandakan para pasukan dari tim RRQ tahu tidak ada retribution. Yang nampaknya Hazel akan coba untuk melakukan sedikit peruntungan. Kembali Blandy dan front tie Winter Crown. Immortality dengan cepat, itu dia standarisasi player MPL Indonesia. Dan para pasukan dari tim RRQ. Nampaknya mereka harus mundur ke arah belakang. Gak ada yang bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Lord apakah akan ditahan? Hazel! Battle everybody! Dan nampaknya gagal untuk mendapatkan steal. Tapi nampaknya Hazel! What are you doing? Disengage balik. Hampir aja satu buah poin kill yang sangat mahal didapatkan EVOS. Oke. Sekarang Lord untuk EVOS. Mode menyerang siap dilakukan oleh sang macan putih. Bahkan kita lihat defensif dari RRQ juga yang masih terbilang kuat. Mereka punya Rins. Tapi pertanyaan besar, mampukah RRQ sekarang bertahan dari serangan sang macan? Yap, karena ini adalah Evolve Lord yang akan dikawal pastinya. Semakin banyak yang menempel dari EVOS ke Lord ini akan semakin tebal juga untuk Lord tersebut. Erlan udah full power sih. Oh, kita lihat Ki di sana bakal coba untuk memancing keributan. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS bakal berkumpul semua. Lihat Albert mencoba untuk melakukan flanking. Dia butuh best dari daerah mid lane untuk bisa melakukan sedikit sandwich gaming. Tapi Itong sudah bisa berjalan seorang Itong. Apa terus dia telah dikeluarkan? Tapi planting gue!
fokus ke arah base, Walbert. masukkan dan tim Evo sekarang dapat lebih dalam lagi dan RRQ masih bertahan. Wow, Tapi Suelo. nampaknya Suelo pun tumbang. Soy berani memasangkan keadaan. Kayak Iwan Lasit, Bad Impact, dan satu tamparan. Rins! Satu tamparan berhasil mendapatkan 3 momentum dari Evos, kehilangan 3 pemainnya. Albert Spencer tapi kembali. Albert catch to win. Bling on defensive toy. Tapi nampaknya masih ada immortality. Albert mampu bertahan atau tidak, tapi hilang. Sampai Alien gak bisa mempertahankan base-nya. The one last man standing Reggae ini bencana. Tersisa lagi Yoji masuk bahkan. Oke, tapi nampaknya base sudah menjadi pilihan utama. Dan sudah dipastikan RRQ berhasil memenangkan laga Derby Classic. Sang Raja yang bisa lewat dari terkaman Sang Macan Putih. Mereka membuktikan bahwa mereka lah yang layak ada di posisi teratas. Dan memastikan top klasemen tidak tergoyahkan sama sekali. Dan Evos terlalu terburu-buru nampaknya Omawa. Ya, belum pecah streak dari RRQ. Back and forth yang sangat manis dilakukan oleh kedua belah tim ini. Tapi Ya. jelas yang terbaik lah yang akan menang. Terburu-buru Evos. Mereka yang membuka celah mereka sendiri. Dan RRQ dapat memanfaatkan celah tersebut dengan sangat-sangat baik. The King yang jelas banget kali ini dengan regenerasi baru mereka. Hazel yang diturunkan juga menggantikan Sun Jin dengan sangat baik. Kemenangan yang sangat nyata. 2-1 bukan game yang mudah. Tapi RRQ tetaplah pemenangnya. Wow. Itu dia ya, rivalitas dari RRQ dan juga Evos di leg yang pertama. Sangat intens sekali tadi. Dan sekecil apapun kesalahan, itu akan langsung terpunish dengan sangat cepat. Kita melihat di sini aksi defense terakhir dari RRQ. Mereka punya Cecilion, mereka punya Cloud, tapi masih berani untuk ditabrak langsung. Ya, sorry to say Erlan, kenapa dia terlalu masuk lebih dalam? Erlan selalu membuka badannya. Sedangkan kondisinya dalam saat ini, Erlan satu-satunya damage yang bisa piercing strike masuk ke arah belakang. Menjadi pertanyaan yang tanda tanya besar untuk saya. Dan tapi, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan interview kemenangan di laga derby klasik kita. So, Bude Star, take it away. Dan RRQ masih memegang kemenangan penuh sampai hari ini. Win streak terus dilanjutkan dan bahkan derby klasik pun bukan menjadi masalah. Congratulations dan Kingdom semuanya berpesta kemenangan di derby klasik untuk Dairen sendiri. Memenangkan match ini, pastikan kita tahu ini adalah adu gengsi, rivalitas abadi. Buat Dairen sendiri menang dengan 2-1. Gimana sih? Alhamdulillah sih Bude menang. Karena kan ya pride lah ini lumayan. Pride ya, pride ini. Tapi ini 3 game yang cukup ketat buat kalian sendiri. Seberapa susah sih ngemenangin derby klasik ini? Ya susah sih. Susah, mereka juga kan ya udah improve lah dari kekalahan kemarin kan. Tapi Bude penasaran, apakah heromu ini menjadi kunci kemenangan tadi? Karena kita nggak pernah lihat sebelumnya. Daren di season ini, bahkan semua tim pun nggak ada yang mainin Arlot muncul tiba-tiba. Apa nih tiba-tiba Arlot muncul? Disuruh abang main Arlot. Udah gitu aja. Ya, jadi katanya siap-siap aja katanya. Ini kan nggak pernah dipakai, jadi bisa dibilang nggak meta atau apa. Tapi pernah latihan sebelumnya nggak? Pernah sesekali aja sih Bude. Jadi biar nggak ilangin ininya apa namanya? Power spike-nya gitu lah. Asik. Jadi emang udah disiapin untuk lawan EVOS kah? Atau memang ya udah tiba-tiba muncul aja? Muncul aja sih tiba-tiba. Muncul aja tiba-tiba. Ini kemenangan yang mendebarkan. Mungkin persiapan yang paling harus difokuskan adalah dari Kapten Rins. Rins sang kapten mempersiapkan RRQ masuk ke minggu yang keempat. Di saat sebelumnya kalian juga harus bertanding di SPS. Lalu menjadi runner-up dan sekarang kalian harus beradu kembali melawan EVOS. Dan menjadi lawan yang cukup berat. Kalian top 2. Gimana sih kamu sebagai kapten mempersiapkan tim untuk hari ini?
Mungkin lawan Ipos tuh sama kayak lawan Onyx PH, sama-sama seru. Sama-sama seru. Apa nih yang sebelum mungkin mulai kamu benar-benar pikirkan tentang EVOS hari ini? Mereka improve sih dari game kemarin gue lihat. Jadi memang dari game kemarin kalian membaca sudah mempelajari segalanya